Pikiran dan persepsi Fang Tianan di lautan kesadaran masih berlanjut. Terlebih lagi, saat pikiran Fang Tianan bergerak semakin jauh dari pulau di tengah lautan kesadaran, ingatan yang terkandung dalam api yang dialami Fang Tianan menjadi semakin halus. Seolah-olah Fang Tianan tidak pernah menyadari bahwa selain kultivasi, ada banyak hal yang terjadi dalam hidupnya. Bagian ingatan flame yang paling dekat dengan ayah angkat dan ibu angkatnya adalah catatan kehidupan Fang Tianan sebelum ia pergi ke kota Qingyun pada usia 16 tahun. Perawatan yang cermat dari orang tua, kehidupan yang miskin namun tanpa beban di desa pegunungan kecil, teman bermain masa kecil, dan harapan serta keingintahuan tentang monster dan hewan di pegunungan, sedikit demi sedikit, perlahan-lahan muncul di hati Tianan. Untuk sesaat, suasana hati Fang Tianan tiba-tiba berubah menjadi hangat dan emosional. Sepertinya saat saya terus bekerja keras dalam berkultivasi, lambat laun saya melupakannya, Fang Tianan merenung, mungkinkah harapan orang tua angkat saya adalah saya tidak lagi hidup dalam kultivasi yang membosankan, hidup perlu menemukan lebih banyak detail kehidupan yang indah. Fang Tianan tidak tahu, sebagai seorang praktisi berusia 23 atau 4 tahun, harapan seperti itu tentu saja membingungkan dan tidak pasti. Kekejaman dunia kultivator dibandingkan dengan desa pegunungan kecil tempat tinggal Fang Tianan. Hanya dapat dikatakan bahwa mereka adalah dua dunia yang sama sekali berbeda. Mengapa Fang Tianan berharap mendapatkan kekuatan besar di usia muda? Tepatnya, itu wajar karena Fang Tianan dikejutkan oleh adegan di mana orang tuanya tiba-tiba dibasmi oleh monster, dan dia ingin menjadi cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri ketika dia menghadapi adegan serupa lagi. Namun, dari aspek lain, para praktisi di benua inilah yang terus-menerus mengejar kekuatan yang lebih kuat. Mengejar kekuatan yang lebih tinggi telah membawa hal yang sama bagi kaum muda seperti Fang Tianan. Suasana Sekte Qingyun. Fang Tianan dapat dengan jelas melihat upaya semua orang di gerbang Gunung Xingdian. Dalam pandangan Fang Tianan, bahkan beberapa penguasa istana dari Istana Bintang sudah berada di puncak seluruh benua dalam hal kekuatan. Tidak. Pencarian Master Aula utama untuk rencana warisan lengkap, upaya Master Aula yang tersisa dalam membina calon murid Istana Bintang, dan sebagainya. Fang Tianan menghela nafas, berlatih tanpa bekerja keras adalah kemunduran kekuatan. Jika Anda tidak bergerak maju, akan selalu ada praktisi lain di belakang Anda. Diam-diam melampauimu. Bukankah jalur kultivasi Fang Tianan selalu seperti ini? Sepanjang jalan, dia terus-menerus melampaui kekuatan teman-temannya. Dari murid luar pertama dari Sekte Qingyun, hingga dua gadis es dan api dari Sekte Qingyun, bahkan ketika menghadapi Murong Sue, murid muda paling menonjol dalam yurisdiksi Istana Bintang, Fang Tianan tidak ketinggalan sedikit pun. Hari ini, Fang Tianan telah mencapai tingkat suci. Sudah berjalan di depan teman-teman yang akrab dan asing ini. Dan alam orang suci. Apakah ini akan menjadi akhir dari kultivasi? Ada sedikit senyuman pahit di bibir Fang Tianan, dan segera, cakupan perjalanan pikirannya di lautan kesadaran tampak menjadi lebih luas. Bagaimanapun, Fang Tianan terus berlatih sepanjang jalan. Saya benar-benar melewatkan begitu banyak kegembiraan. Setidaknya, seperti itulah yang terlihat dari ingatan yang dicari Fang Tianan melalui lautan kesadarannya. Ini seperti, Fang Tianan membawa kembali semua kenangan terkait tentang desa pegunungan kecil di masa kecilnya. Setelah dikaji ulang, yang muncul selanjutnya adalah kenangan para praktisi yang berhubungan dengan Fang Tianan. Ada orang-orang yang saya kenal di Sekte Qingyun, seperti pemimpin Sekte Mu Qingshan, Penatua Fang, Xiao Ruo, Zai Jianming, dan bahkan penjaga toko Yumeng. Ada juga Zhao Heng dan Mu Changtian yang ditemui Fang Tianan setelah tiba di gerbang Gunung Istana Bintang, serta para penguasa istana, Penatua, Diaken, Del, di Istana Bintang. Di antara kenangan tersebut, Fang Tianan merasa agak terkejut karena sebenarnya banyak orang yang ingatannya begitu penuh sehingga tidak kalah pentingnya dengan ingatannya sendiri tentang kehidupan di desa pegunungan. Orang pertama yang membuat Fang Tianan sedikit terkejut adalah Zhuang Meijuan. Itu adalah murid perempuan dari Lembah Wolong yang datang ke bidang pemurnian bintang di Istana Bintang bersama Fang Tianan untuk berlatih. Jika Anda benar-benar ingin membicarakannya, ingatan Fang Tianan tentang dirinya sebenarnya tidak sebaik ingatan Zhao Heng dan Mu Changtian. Bagaimanapun, dua yang terakhir masih berada di Istana Bintang dan merupakan murid Istana Bintang. Sebaliknya, Zhuang Meijuan telah kembali ke Lembah Wolong di dunia praktisi dekat Mas City. Namun, yang tidak ada hubungannya dengan jumlah ingatan adalah bahwa nyala api milik Zhuang Meijuan di lautan kesadaran Fang Tianan jauh lebih unggul daripada nyala api Zhao Heng dan Mu Changtian, baik dalam warna maupun intensitas ingatan.
Apakah itu pengorbanan yang dilakukan Zhuang Meijuan untuk melepaskan identitasnya sebagai murid Istana Bintang demi adik laki-lakinya Wu Qibin yang meninggal di lapangan pemurnian bintang? Atau apakah Anda merasa hati Anda bergetar karena emosi yang ditunjukkan Zhuang Meijuan terhadap Wu Qibin? Fang Tianan tidak tahu. Tampaknya sejak pikirannya memasuki lautan kesadaran dan dia terus memeriksa setiap ingatan kecil, Fang Tianan merasa ada terlalu banyak tempat di mana dia tidak dapat menilai hasilnya. Perasaan tidak berdaya dan putus asa memang membuat Fang Tianan merasa tertekan. Dan kemudian, ada kenangan Fang Tianan tentang Wu Yu, sesama murid Sekte Qingyun. Dapat dikatakan bahwa ketika dia berada di Sekte Qingyun, Wu Yu memberikan kesan yang sangat mendalam pada Fang Tianan. Fang Tianan bertemu dengan murid dalam Sekte Qingyun yang ceria dan selalu memiliki bakat berbuat jahat di Gua Warisan. Ini juga praktisi pertama yang diketahui Fang Tianan yang memiliki pemahaman tertentu tentang pil pemurnian, bukan? Sekarang Fang Tianan juga mulai mencoba menyempurnakan ramuan tersebut. Wu Yu adalah murid yang baru-baru ini datang ke Star Refining Field di Star Palace untuk pelatihan. Fang Tianan belum mengetahui apakah Wu Yu sudah pasti menjadi murid Istana Bintang, namun di dalam hatinya, Fang Tianan masih merasa tidak terlalu sulit bagi Wu Yu untuk menjadi murid Istana Bintang. Saya berharap masa depan kakak senior Wu Yu akan lebih menyenangkan. Fang Tianan memikirkannya dan merasa lega. Dan yang muncul selanjutnya di benak Wu Yu adalah kenangan akan Murong Sue. Dapat dikatakan bahwa di antara orang-orang yang menjadi murid Istana Bintang di kelas yang sama dengan Fang Tianan di Istana Bintang saat ini, Murong Sue memiliki kesan paling mendalam pada Fang Tianan. Bukan hanya penampilan Murong Sue yang menakjubkan, atau kekuatannya yang selalu setara dengan Fang Tianan, bantuan yang diberikan Murong Sue kepada Fang Tianan di Star Refining Field sudah cukup bagi Fang Tianan untuk tidak pernah melupakan wanita seperti itu. Belum lagi, kehidupan Fang Tianan di gerbang Istana Bintang kurang lebih terkait dengan kehidupan Murong Sue. Selain itu, apalagi Mukai dan Gu Yanran yang berasal dari Sekte Qingyun seperti Fang Tianan. Di lautan kesadaran Fang Tianan, kenangan kedua kakak perempuan ini cukup kaya. Jika kita ingin menggambarkannya dengan lebih akurat, semua peningkatan kekuatan Fang Tianan pada hari-hari setelah datang ke Istana Bintang terkait dengan dua kakak perempuan senior ini. Ini seperti pertemuan dengan Mukai di Star Refining Field dan proses mendapatkan energi luar angkasa. Ini seperti berpartisipasi dalam operasi Pulau Api Es bersama Gu Yanran dan bahkan berpartisipasi dalam adik perempuan Pulau Api Es, Fang Tianan dan dua kakak perempuan, dialami bersama di Yunlojian, Pegunungan King Feng. Segalanya sepertinya memberitahu Fang Tianan betapa pentingnya kedua kakak perempuan dari Sekte Qingyun ini bagi Fang Tianan. Saya tidak tahu di mana kedua orang ini sekarang. Fang Tianan menghela nafas pelan, benarkah seperti dugaan Ling Er, mereka telah pergi ke tempat di mana mereka telah berkultivasi sepenuhnya. Bagaimana dengan benua yang diwariskan oleh nenek moyang? Tentu saja, jika Mukai dan Gu Yanran ditambahkan satu sama lain, kakak perempuan Fang Tianan, Han Guangyue yang keluar dari Sekte Qingyun, maka penampilan ketiga orang ini akan sama seperti keseluruhan proses kultivasi Fang Tianan. Pengalaman budidaya dapat ditunjukkan dengan jelas. Setidaknya, ketika dia berada di Sekte Qingyun, Fang Tianan lebih banyak mengikuti Han Guangyue. Terutama perjalanan ke Mas City yang merupakan awal dari kebangkitan Fang Tianan terhadap Dharma dan terobosannya menuju keadaan sebenarnya. Memikirkan Han Guangyue, yang juga berpartisipasi dalam pengalaman Star Refining Field di Star Palace di bawah saran Fang Tianan sangat menantikan Han Guangyue menjadi murid Star Palace, dan bahkan menjadi murid langsung. Selain para kultivator yang disebutkan di atas yang meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada Fang Tianan, kenangan yang paling mengejutkan dan mempermalukan Fang Tianan adalah kenangan yang berhubungan dengan tiga penguasa Istana Bintang. Kapan perasaan yang tidak bisa dijelaskan ini dimulai? Fang Tianan bertanya-tanya, pertama kali dia melihat Tang Yan, pemimpin istana ketiga, adalah ketika dia pertama kali tiba di gerbang gunung Istana Bintang, bukan? Jika Anda benar-benar ingin membicarakannya, ingatan paling jelas Fang Tianan tentang guru aula ketiga harus dimulai dengan profil sempurna guru aula ketiga di langit yang dia lihat di bidang pemurnian bintang. Namun, tiga penguasa Istana Bintang selalu menjadi objek kekaguman Fang Tianan. Terutama setelah Fang Tianan menjadi murid langsung Star Palace, pertukaran antara keduanya lebih banyak tentang kultivasi. Faktanya, sebagian besar waktu, Tang Yan, Master Aula ketiga, yang mengajar Fang Tianan. Jika Fang Tianan tiba-tiba menemukan bagian dari ingatan Tang Yan, Master Aula ketiga Istana Bintang,
di lautan kesadarannya, alasan terbesar mengapa hal itu begitu memalukan adalah karena mereka berdua berada di istana bawah tanah Tianlong. Kota, apa yang terjadi saat kita memasuki saluran luar angkasa? Selain itu, ada juga beberapa sumber memori yang juga berada dalam saluran spasial ini. Hanya saja yang pertama pergi dari kota Tianlong ke istana bawah tanah pemakaman klan Ibel, dan yang terakhir kembali. Tidak peduli jam berapa sekarang, jarak antara Fang Tianan dan Tang Yan, pemimpin aula ketiga, sangat dekat. Apalagi pertama kali, keduanya berdekatan, dan kontak kulit satu sama lain benar-benar membuat Fang Tianan terdiam saat itu juga. Dan bagaimana dengan kenangan dalam nyala api di lautan kesadaran? Seolah-olah semua rasa malu ini terus-menerus diperparah. Perlu Anda ketahui bahwa, pencarian, ingatan di lautan kesadaran niscaya lebih jernih dan mendalam dibandingkan perasaan orang yang terlibat saat itu. Ketika Fang Tianan merasakan bahwa dalam bola api ini, ada kenangan yang berhubungan dengan Tang Yan, penguasa istana ketiga, dia siap secara mental, tetapi kilatan emosi masih langsung mengenai hatinya. Ekspresi wajah Fang Tianan berubah, dengan emosi berbeda yang muncul dengan cepat. Ada yang bingung, ada yang menantikannya, ada yang malu, dan tentu saja mereka memiliki semacam detak jantung yang istimewa. Meskipun Fang Tianan selalu memusatkan pikirannya pada perjalanan kultivasi, namun, dalam dunia kultivator, Fang Tianan masih sangat menyadari keberadaan sahabat Tao. Kebanyakan kultivator yang relatif rendah dalam hal kekuatan akan memilih pendamping lawan jenis yang tampaknya mereka sukai atau yang membantu dalam kultivasinya ketika mereka masih berada di alam manusia nyata perjalanan kultivasi. Sederhananya, ini adalah hubungan antara suami dan istri di dunia manusia biasa. Tentu saja, penampilan pasangan Tao selalu berbeda dengan pasangan biasa. Sama seperti ayah dan ibu angkat Fang Tianan, seseorang adalah seorang pemburu di desa pegunungan. Salah satunya adalah seorang gadis petani di desa pegunungan. Kombinasi dua orang. Dapat dikatakan bahwa hal ini sangat umum terjadi di seluruh benua. Dan yang paling penting, umur manusia biasa tidak akan banyak berubah. Kecuali terjadi kejadian tak terduga. Tapi bagaimana dengan praktisi? Perbedaan tingkat kekuatan telah menentukan perbedaan masa hidup Anda. Oleh karena itu, sebagian besar praktisi dengan potensi tinggi tidak akan dengan mudah memilih rekan Tao mereka ketika mereka masih muda. Misalnya, bagi mereka yang memiliki kekuatan lebih rendah, jika mereka memiliki pendamping Tao dengan kekuatan yang relatif tinggi, secara alami akan membantu tingkat kekuatannya sendiri. Namun, dilihat dari kekejaman dunia kultivator, tidak ada kultivator yang bodoh. Anda akan mencari rekan Tao yang lebih kuat dari Anda. Lalu, bukankah praktisi yang Anda sukai tahu cara menemukan praktisi yang lebih baik darinya untuk menjadi rekan Tao? Oleh karena itu, menurut pendapat Fang Tianan, apapun alasannya, cara termudah dan paling stabil untuk membentuk pasangan Tao dalam perjalanan kultivasi adalah para praktisi yang memiliki kekuatan yang sama di antara keduanya. Tentu saja, di dunia kultivator, hak Anda untuk berbicara sebagian besar ditentukan oleh kekuatan Anda. Oleh karena itu, ada juga banyak praktisi kuat yang memiliki lebih dari satu rekan Tao. Dalam pandangan Fang Tianan, situasi seperti itu tidak bisa disebut sebagai pasangan Tao yang sederhana. Lagi pula, jika diartikan dari arti dangkal dari kata pasangan Tao, itu mengacu pada latihan bersama di jalan, saling menyemangati, dan bekerja sama untuk berkultivasi. Tang Yan, penguasa istana ketiga dari Istana Bintang, adalah orang yang kuat di tingkat penguasa istana. Ketika Fang Tianan melihatnya untuk pertama kali, dia sangat kuat. Meskipun Fang Tianan sekarang memahami bahwa di benua ini, para pembudidaya terkuat beberapa kali lebih kuat daripada penguasa istana. Namun, pada saat itu, Fang Tianan, meskipun dia sudah berada di alam manusia nyata, tidak akan melahirkan apapun. Datanglah dengan pemikiran khusus. Ini seperti ketika Fang Tianan berada di Sekte King Yun, apakah dia tidak mengetahui pemikiran Han Guangyue tentang dia? Sama seperti antara Fang Tianan dan dua kakak perempuan Mukai dan Gu Yanran, bahkan setelah tiba di Istana Bintang, mereka adalah makhluk yang paling cocok untuk digabungkan sebagai pasangan Tao para murid Xingdian. Ada banyak skandal tentang pasangan Tao. Bahkan Gu Yang, yang sangat mengenal kedua orang ini, telah menggoda Fang Tianan dan Murong Sue lebih dari sekali. Perjalanan kultivasi pada akhirnya terasa sepi. Hal ini terutama berlaku untuk seseorang seperti Fang Tianan, yang telah dipromosikan menjadi Grandmaster di usia muda. Fang Tianan merenungkan bahwa suatu hari dia pada akhirnya akan memilih seorang pendamping Tao untuk menemaninya saat dia terus berlatih dan membuat kemajuan sepanjang hidupnya. Terutama di gerbang Gunung Istana Bintang, setelah mengalami pengalaman berkencan dengan Gu Yang dan orang lain,
Fang Tianan menjadi lebih tenang dengan pemikiran kecil seperti itu. Namun di sisi lain, Fang Tianan masih ragu-ragu di dalam hatinya. Terutama ketika dia mengetahui dari Ling Er bahwa benua tempat dia tinggal adalah tanah yang ditinggalkan oleh para dewa. Fang Tianan merasa emosional, bahkan bagi beberapa kultivator wanita di sekitarnya langkah pertama dengan gegabah. Anda tahu, ketika Fang Tianan melihat interaksi antara Guyang dan Ye Yuxuan, dan ketika dia melihat kasih sayang yang mendalam dari Zhuang Meijuan terhadap Wu Qibin, Fang Tianan merasakan sedikit rasa iri di hatinya. Namun bagaimana jika Fang Tianan memiliki kesempatan untuk pergi ke benua yang penuh dengan kultivator? Fang Tianan tidak tahu kapan peluang seperti itu akan muncul, dia juga tidak tahu betapa sulit dan kerasnya kondisi yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang seperti itu. Fang Tianan tidak memiliki cara untuk menjamin bahwa dia akan membawa teman-temannya ketika dia pergi ke benua dengan warisan kultivator yang lengkap. Oleh karena itu, Fang Tianan selalu berhati-hati dengan emosinya. Tidak ada kehancuran, dan tidak ada tindakan khusus untuk mempertahankannya. Biarkan saja semuanya berkembang secara alami. Bahkan setelah Fang Tianan kembali ke Sekte King Yun, dia menemukan bahwa Han Guangyue telah memilih untuk hidup mengasingkan diri di dekat desa pegunungan kecil tempat dia tinggal sebelumnya, lalu menguburnya jauh di dalam hatinya. Namun, apa yang bahkan Fang Tianan sendiri tidak sadari adalah bahwa bagi Han Guangyue, dia memutuskan untuk menggunakan statusnya sebagai murid langsung di Istana Bintang untuk mengatur kesempatan baginya untuk mengalami bidang pemurnian bintang. Fang Tianan tidak banyak berpikir atau sejauh ini. Bagi Fang Tianan, pertimbangan emosional selalu mengelak. Sederhananya, seperti Fang Tianan, yang sebelumnya menghindari masa kecilnya, tidak mau menghadapi kematian ayah angkat dan ibu angkatnya. Namun, dalam benak Fang Tianan, dia tiba-tiba menyadari bahwa ingatan yang terkandung dalam api di lautan kesadarannya tiba-tiba muncul ketika sosok Tang Yan, penguasa istana ketiga, muncul masih sangat ambigu. Tanpa sadar, Fang Tianan merasa dia sedikit bingung. Pertama-tama, itu adalah kekuatan Tang Yan, pemimpin aula ketiga. Hingga saat ini, tampaknya hal itu belum menjadi penghalang di antara keduanya, tetapi telah menjadi hubungan diam-diam di antara mereka. Mengenai usia, Tang Yan, penguasa ketiga Istana Bintang, memang sedikit lebih tua di mata sebagian besar murid di dunia nyata. Namun, meskipun Tang Yan dari Istana Bintang adalah penguasa Istana ketiga, hanya saja Tang Yan lebih unggul dari Direktur Qian dari Istana keempat dan Tu Sanzi, penguasa istana kelima, dalam hal waktu untuk maju ke tahap akhir alam Grandmaster. Bagaimanapun, Tang Yan juga merupakan kultivator tercepat dan termuda yang menjadi eksistensi tingkat Master Istana dalam sejarah Istana Bintang. Sebagai perbandingan, Tang Yan, Master Aula ketiga, adalah yang termuda di antara 5 Master Aula. Terlebih lagi, Fang Tianan juga telah maju ke tingkat suci. Dalam hal masa hidup murni, keduanya masih memiliki sisa lebih dari 200 tahun. Kedua, Fang Tianan pasti akan bersama dalam proses selanjutnya mencari seorang kultivator dengan warisan lengkap yang direncanakan oleh Master Aula. Terlepas dari hasil akhirnya, kegagalan atau kesuksesan, setidaknya jika dua orang bertindak bersama, akan ada lebih banyak perhatian dan lebih banyak keuntungan dari kebersamaan, bukan? Tampaknya untuk sesaat, Fang Tianan merasakan bahwa di dalam hatinya, dia sebenarnya tidak terlalu menentang emosi memalukan seperti itu. Terutama Tang Yan, penguasa aula ketiga, selalu ada sebagai mentor Fang Tianan sebelumnya. Di lautan kesadaran Fang Tianan, api dengan warna jernih yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba mendidih. Fang Tianan merasakan detak jantungnya terus meningkat. Dan wujud Tang Yan, penguasa tiga aula, berubah di depan matanya, menjadi semakin jernih dan indah. Tentu saja, setelah pikiran Fang Tianan berangsur-angsur tenang, rasa malu, antisipasi, dan bahkan lamunan berhenti. Pikiran Fang Tianan kembali ke pulau tengah di lautan kesadarannya. Meskipun demikian, Fang Tianan masih mempertahankan profil wajah sempurna itu dalam pikirannya. Tetapi tepat ketika Fang Tianan hendak sepenuhnya menekan pemikiran ini, tiba-tiba, ada embusan angin, dengan lembut melewati lautan kesadaran Fang Tianan. Mengapa angin ada di dalam lautan kesadarannya? Fang Tianan tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Tanpa sadar, Fang Tianan memeriksa lautan kesadarannya lagi. Pada awalnya, Fang Tianan tidak menemukan apapun. Namun, tepat ketika Fang Tianan hendak menyerah, angin sepoi-sepoi muncul di lautan kesadaran Fang Tianan. Apakah ini benar-benar angin? Kali ini, Fang Tianan benar-benar terkejut. Tidak mengherankan jika angin bisa muncul di lautan kesadaran seorang kultivator. Bagaimanapun, semua kenangan di lautan kesadaran Fang Tianan ada dalam bentuk api. Namun,
Ini tidak berarti bahwa lautan kesadaran semua praktisi lainnya akan dipenuhi dengan api. Ling Er telah memberitahu Fang Tianan sebelumnya bahwa pemandangan di lautan kesadaran tempat setiap kultivator dilahirkan sebenarnya berbeda. Sama seperti lautan kesadaran Fang Tianan yang terdiri dari api tak berujung, para pembudidaya lainnya mungkin adalah air laut biru tua, atau dunia es dan salju. Namun, tidak peduli apa, bahkan jika Fang Tianan tidak mengetahui apa yang terjadi di lautan kesadaran para pembudidaya lainnya, yang pasti hanya ada satu bentuk energi di lautan kesadaran masing-masing kultivator. Lautan kesadaran Fang Tianan ditakdirkan berbentuk api. Jika angin yang dirasakan Fang Tianan sebelumnya adalah gelombang panas yang disebabkan oleh panasnya nyala api, maka Fang Tianan sama sekali tidak merasa aneh. Alasan keterkejutannya adalah yang dirasakan Fang Tianan bukanlah gelombang panas, melainkan angin sepoi-sepoi di alam, yang tidak hanya memberikan rasa nyaman, tetapi juga membawa sedikit kesejukan. Fang Tianan tidak bisa tidak terkejut. Apa yang terjadi? Fang Tianan bergumam diam-diam di dalam hatinya, yang terkutuk adalah Ling Er sepertinya mengalami kecelakaan saat ini. Hei, bisakah dikatakan kemunculan angin sepoi-sepoi ini? Apakah itu karena Ling Er, atau ada kecelakaan lain? Fang Tianan hanya bisa menjaga pikirannya di lautan kesadaran sebanyak mungkin, mengamati arah munculnya angin sepoi-sepoi. Bahkan jejak kelainan apapun. Untuk mengetahui, jika Anda tidak dapat mengetahui perubahan di lautan kesadaran, bahkan jika Fang Tianan bisa mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dia masih akan kesulitan tidur dan makan. Lautan kesadaran, bagi seorang kultivator, itu terlalu penting. Khususnya bagi seorang kultivator tingkat suci seperti Fang Tianan, yang kondisi pikirannya belum sepenuhnya stabil, begitu perubahan lautan kesadaran relatif besar, itu akan cukup untuk mempengaruhi tingkat kekuatan dan potensi Fang Tianan, budidaya di masa depan. Faktanya, Fang Tianan mungkin hanya bisa bertahan di level suci selama sisa hidupnya karena pengetahuannya tentang laut. Kalau begitu, mengapa Fang Tianan harus melalui begitu banyak kesulitan untuk menemukan benua dengan warisan kultivator yang lengkap? Oleh karena itu, pengamatan Fang Tianan kali ini sangat hati-hati. Tampaknya selama ada sedikit perubahan di lautan kesadaran, Fang Tianan tidak akan melewatkannya. Namun seiring berjalannya waktu, terkadang angin sepoi-sepoi muncul di lautan kesadaran Fang Tianan tanpa alasan. Namun, pikiran Fang Tianan tidak pernah mampu memahami bagaimana angin sepoi-sepoi ini muncul, atau dengan kata lain, hilangnya angin tersebut, angin sepoi-sepoi tidak berdampak pada lautan kesadarannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Fang Tianan bertanya-tanya, seharusnya tidak demikian. Atau ada yang salah dengan fokus perhatian saya? Munculnya angin sepoi-sepoi ini bukan disebabkan oleh kecelakaan di laut. Bisa jadi karena hal lain, tempat. Yang mana yang berdampak pada lautan kesadaran. Fang Tianan terlebih dahulu menarik sebagian pikirannya untuk memperhatikan perubahan pada dantian bawah dan tengah. Selain itu, lebih sering Fang Tianan masih memperhatikan angin aneh yang muncul di lautan kesadaran. Namun, saat ini, saat Fang Tianan memusatkan perhatiannya dan semakin memperhatikan Hainei, dia menjadi semakin mendalam. Beberapa angin sepoi-sepoi yang muncul sebelumnya tidak pernah muncul lagi. Bukan, ketidakberdayaan di bibir Fang Tianan tampak semakin pahit. Entah kenapa, Fang Tianan memikirkan adegan di mana dia merasakan angin sepoi-sepoi muncul di lautan kesadaran untuk pertama kalinya. Pada saat itu, mungkin ini pertama kalinya aku memfokuskan kembali perhatianku pada Pulau Tengah setelah aku mencari semua kenangan di lautan kesadaran, dan Fang Tianan memikirkannya, dan dia tampak untuk menyadarinya secara samar-samar. Namun, tentu saja, Fang Tianan masih mengikuti adegan sebelumnya dan kembali memusatkan perhatiannya pada Pulau Tengah di lautan kesadaran. Tidak ada jawaban. Fang Tianan berkata diam-diam, tentu saja, bukan itu alasannya. Fang Tianan memukul sudut mulutnya beberapa kali, dan sekali lagi mulai mencari berbagai kenangan dalam kesadarannya. Fang Tianan tidak takut dengan berlalunya waktu. Jika kunci dari masalah ini dapat diklarifikasi, terutama perubahan di lautan kesadaran, pikir Fang Tianan, bahkan jika 10 hari setengah, atau bahkan beberapa bulan telah berlalu, itu akan sia-sia. Oleh karena itu, setelah Fang Tianan berulang kali mencari kenangan api yang tak ada habisnya di lautan kesadarannya, persepsinya secara alami diperkaya. Namun, semua ini tidak penting bagi Fang Tianan sekarang. Fang Tianan hanya menyangka ketika pikirannya kembali ke Pulau Tengah di lautan kesadaran di saat berikutnya, angin aneh itu akan muncul lagi. Tidak, yang terbaik adalah adegan sebelumnya, adegan King Feng, hanyalah sebuah kecelakaan. Perasaanku sendiri bahwa ada sesuatu yang salah, bukan lautan kesadaranku, yang benar-benar salah.
Fang Tianan menantikannya itu, tapi dia juga khawatir. Dalam hal ini, apakah ini hasil yang paling bermanfaat bagimu? Tepat ketika Fang Tianan menantikannya, yang membuat Fang Tianan tersenyum pahit adalah angin sepoi-sepoi muncul lagi. Fang Tianan hanya dapat memastikan tanpa daya bahwa lautan kesadarannya benar-benar telah mengalami beberapa perubahan yang tidak dia pahami. Kalau tidak, bagaimana pemandangan seperti itu bisa membuat Fang Tianan takut? Untungnya, setelah mengkonfirmasi dugaan ini, suasana hati Fang Tianan menjadi tenang. Fang Tianan tidak bisa menyangkal apa yang telah terjadi, jadi dia hanya bisa menemukan alasan spesifiknya. Oleh karena itu, Fang Tianan menjadi tenang dan tenang. Analisislah dengan cermat, beberapa kali ini, akan ada angin sepoi-sepoi di lautan kesadaran. Keadaan apa yang menyebabkannya? Salah satunya adalah seluruh pikiran Fang Tianan harus terkonsentrasi di lautan kesadaran, dan yang terbaik adalah berkonsentrasi di pulau tengah di lautan kesadaran. Kedua, Fang Tianan perlu mencari semua kenangan di lautan kesadaran sebelum dia bisa lebih percaya diri untuk membuat angin sepoi-sepoi itu muncul. Selain itu, sulit bagi Fang Tianan untuk menebak apapun. Apakah itu berarti setiap kali saya ingin menjelajahi keberadaan King Feng, saya perlu mencari semua kenangan di lautan kesadaran saya? Fang Tianan tersenyum pahit sangat merepotkan, dan mengesampingkan waktu yang terbuang. Fang Tianan selalu merasa bahwa tindakan seperti itu hanya dapat dilakukan karena putus asa. Apalagi yang saya abaikan? Fang Tianan hanya bisa mengerutkan kening. Tanpa sadar, Fang Tianan bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan mentalitasnya saat ini. Ataukah karena pemahaman saya tentang ingatan di lautan kesadaran kurang dalam? Tidak, itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan jumlah pencerahan. Setidaknya, pertama kali saya memperhatikan munculnya angin sepoi-sepoi, keuntungan yang saya peroleh jelas tidak sebanyak kali ini. Tapi, setelah angin sepoi-sepoi muncul, tidak ada perubahan besar dalam lamanya waktu tinggalnya, dan dalam hal intensitasnya. Dalam hal ini, seharusnya aku mengabaikan sesuatu sebelum angin sepoi-sepoi itu muncul. Namun, masih sangat sulit bagi Fang Tianan untuk menentukan dengan jelas faktor apa saja yang diabaikan pada bagian ini. Siapa yang membuat Fang Tianan memikirkan berbagai hal dan penuh ketidakpastian saat mencari ingatannya? Untuk sesaat, Fang Tianan tiba-tiba mempertimbangkan bahwa karena dia ingin memastikan apakah angin sepoi-sepoi di lautan kesadaran benar-benar akan muncul, dia terus memeriksa api di lautan kesadaran untuk kedua kalinya. Konten yang Anda cari kira-kira sama dengan yang pertama kali. Dapat dikatakan bahwa Fang Tianan memeriksa lautan kesadarannya sendiri untuk pertama kalinya, dan kedua kalinya dia memeriksa ingatan di lautan kesadarannya. Dan momen terakhir dari dua masa ini adalah tentang komponen memori Tang Yan, pemimpin istana ketiga. Mungkinkah kemunculan angin sepoi-sepoi ini ada hubungannya dengan Master Aula ketiga Tang Yan? Fang Tianan menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya sambil memikirkannya, jika itu benar-benar Master Aula ketiga Tang Yan, jadi, apa alasannya? Kecuali Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, yang tingkat kekuatannya sedikit lebih tinggi daripada Fang Tianan tidak menganggap sisanya memiliki arti khusus. Jika tidak berhasil, keduanya terhubung oleh kekuatan ruang. Tanpa sadar, mata Fang Tianan berbinar mungkinkah karena emosi memalukan yang dia alami saat mengingat Tang Yan. Fang Tianan tidak tahu apakah perubahan suasana hatinya akan berdampak khusus pada pemandangan di lautan kesadaran. Namun, sejauh menyangkut perkenalan Ling Er sebelumnya dengan Zihai, Fang Tianan berpikir bahwa kemungkinan ini masih kecil kemungkinannya. Meski begitu, Fang Tianan masih berusaha sekuat tenaga untuk mempertimbangkan keberadaan Tang Yan, dan bahkan dalam pikirannya sendiri, dia terus memperbesar adegan ambigu antara Tang Yan dan dirinya sendiri di lorong luar angkasa, dan terus mengalaminya secara pribadi pada saat itu. Bagi Fang Tianan, pendekatan ini adalah pendekatan pamungkas yang terpikirkan oleh Fang Tianan. Yang membuat Fang Tianan sedikit tidak berdaya adalah meskipun angin sepoi-sepoi di lautan kesadaran masih muncul, dan jumlahnya lebih dari sekadar gumpalan, masih belum ada cara bagi Fang Tianan untuk mengetahuinya. Begitu saja, hembusan angin ini datang begitu tak terduga dan masuk akal. Jika lokasi ini tidak berada dalam lautan kesadaran Fang Tianan akan meragukan apakah harus ada angin sepoi-sepoi di lautan kesadarannya sendiri. Aduh, entah kenapa, Fang Tianan menghela nafas panjang. Meskipun dapat dipastikan kemunculan angin sepoi-sepoi tersebut pasti telah menyebabkan beberapa perubahan pada lautan kesadaran, dan juga dapat dipastikan bahwa kemunculan angin sepoi-sepoi tersebut disebabkan oleh bagian dari ingatan yang berhubungan dengan Tang Yan, sang master, dari aula ketiga, tetapi bagi Fang Tianan, bagaimana mengembalikan kesadaran Anda ke normal adalah hal yang paling penting.
Kamu tidak bisa begitu saja menghapus semua kenangan tentang Tuan Istana Ketiga Tang Yan dari kesadaranmu, kan? Fang Tianan merenung tanpa daya. Jika memang demikian, apakah ingatannya akan lengkap dan apakah akan mempengaruhi latihannya di masa depan? Untuk saat ini, Fang Tianan tidak memiliki kemampuan itu. Untuk sesaat, pikiran Fang Tianan dengan sengaja menyentuh api di lautan kesadaran. Adegan kenangan yang tiba-tiba meledak, dan panas yang dihasilkan oleh nyala api. Itu semua membuat Fang Tianan merasa tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Fang Tianan bergumam, jika memang tidak ada cara lain, Anda dapat mempertimbangkannya. Pertama, temukan alasan mengapa pikiran Anda terjebak di dalam tubuh Anda sekarang. Pertama, pulihkan pikiran Anda sendiri. Mari kita bicara tentang mobilitas. Setidaknya, Fang Tianan merasa bahwa dia tidak sendirian dalam menghadapi keraguan. Andai saja dia bisa sadar. Apakah itu meminta Tang Yan, penguasa aula ketiga, atau meminta nasihat Ling Er, itu adalah pilihan yang baik. Itu lebih tepat daripada dia berjuang sendirian di sini, bukan? Tepat ketika Fang Tianan bersiap untuk menarik diri dari lautan kesadarannya dan ingin menjelajahi seluruh tubuhnya, tiba-tiba, gelombang energi khusus dan asing muncul di pulau tengah lautan kesadaran Fang Tianan. Fang Tianan tertegun sejenak dan bertanya-tanya, apakah ini energi dari bakat atribut kayu yang diserap dari luar dan masuk ke lautan kesadaran ketika lautan kesadaran dibentuk kembali? Segera setelah itu, Fang Tianan sepertinya menyadari sesuatu. Bukankah ini energi bawaan dari Tang Yan, penguasa istana ketiga? Fang Tianan tersenyum pahit dan berkata, tidak heran, angin sepoi-sepoi hanya akan muncul ketika saya memikirkan Tang Yan di pedesaan. Fang Tianan sendiri tidak memiliki energi dari bakat atribut kayu. Namun, ketika lautan kesadaran Fang Tianan dibentuk kembali di istana bawah tanah pemakaman klan Ibel, dengan mengandalkan kemampuan Ling Er, Fang Tianan menyerap sinar energi khusus dari Tang Yan, penguasa istana ketiga. Jika dikatakan bahwa angin sepoi-sepoi di lautan kesadarannya disebabkan oleh gumpalan energi bakat yang dikaitkan dengan kayu, Fang Tianan merasa jauh lebih lega. Bagaimanapun, ini juga merupakan perubahan yang disebabkan oleh keberhasilan pembentukan kembali lautan kesadaran. Terlebih lagi, Ling Er melakukannya sendiri. Jika ada perubahan buruk, Ling Er pasti akan mengingatkan dirinya sendiri saat itu. Khususnya, setelah gumpalan energi bakat yang dikaitkan dengan kayu memasuki lautan kesadaran Fang Tianan, tidak ada perubahan khusus. Pada saat inilah perubahan pertama muncul, yang benar-benar membuat Fang Tianan sedikit bingung penasaran. Gumpalan energi dari bakat atribut kayu ini tidak akan pernah berubah. Itu tidak mungkin. Fang Tianan merenung, selain itu, begitu berubah, itu berarti pembentukan kembali lautan kesadaran telah mencapai hasil. Tapi, apa yang terjadi dengan kemunculan King Feng? Fang Tianan selalu merasa penjelasan Ling Er sebelumnya tidak terlalu detail. Tidak, tepatnya, dengan kepribadian Ling Er, jika itu tidak terkait dengan hidup atau mati Fang Tianan, atau jika itu adalah lokasi yang memerlukan perhatian, Ling Er tidak akan mengambil inisiatif untuk mengungkapkannya. Hanya jika Fang Tianan pergi untuk bertanya, Ling Er akan memberitahu Fang Tianan secara langsung. Memikirkan momen ketika lautan kesadaran dibentuk kembali, Ling Er ragu-ragu untuk berbicara dan langsung menolak pertanyaan Fang Tianan. Fang Tianan merasa kepalanya semakin membesar untuk beberapa saat. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat saya tebak tentang apa yang dilakukan oleh energi dari atribut bawaan atribut kayu ini. Fang Tianan bergumam, kita hanya dapat mengambil satu langkah dan melihatnya. Bagaimanapun, ini saatnya untuk memahaminya. Setelah menemukan ini, Fang Tianan merasa jauh lebih lega. Selanjutnya, Fang Tianan tidak melihat berapa lama dia memeriksa tubuhnya, atau berapa banyak detail yang dia perhatikan. Pikiran Fang Tianan masih belum mampu melepaskan diri dari kekangan tubuhnya. Terus terang, Fang Tianan seperti orang mati, selalu berada di dunia gelap. Tidak ada cara untuk memahami seperti apa dunia luar. Tidak ada warna, tidak ada suhu, atau bahkan suara apapun. Namun, sejak angin sepoi-sepoi pertama muncul di lautan kesadaran Fang Tianan, lambat laun frekuensi angin sepoi-sepoi yang muncul di lautan kesadaran menjadi semakin sering. Terutama ketika Fang Tianan menyadari bahwa kemunculan King Feng adalah karena penyerapan energi bakat atribut kayu dari Tang Yan, penguasa istana ketiga, ketika lautan kesadaran dibentuk kembali, kekuatan King Feng sebenarnya sedikit meningkat. Mungkinkah kebangkitanku ada hubungannya dengan angin sepoi-sepoi di lautan kesadaran? Fang Tianan tanpa sadar berpikir, jika memang demikian, bukankah itu berarti dia mengalami koma, dan itu terjadi? Bukan, seperti yang selalu kuduga,
Itu karena aku tidak bisa mengendalikannya setelah menggunakan teknik 4 simbol, yang menyebabkan tubuhku terluka, dan aku menjadi koma. Anda tahu, dalam situasi sebelum Fang Tianan mengalami koma, Fang Tianan pasti menghubungkan alasan mengapa dia langsung jatuh ke dalam situasi ini dengan teknik 4 simbol. Namun, setelah membuat tebakan yang berani, Fang Tianan tiba-tiba merasa bahwa ini mungkin terkait dengan pembentukan kembali kesadarannya sendiri. Tidak tahu, meskipun tebakan Fang Tianan memiliki alasan yang bagus, Fang Tianan tidak memiliki cara untuk memastikannya. Setelah dengan hati-hati menjelajahi seluruh tubuhnya lagi dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa, Fang Tianan hanya bisa fokus untuk tetap berada di lautan kesadaran dan memperhatikan angin sepoi-sepoi di lautan kesadaran. Entah sejak kapan, Fang Tianan menjadi terbiasa dengan angin tiba-tiba yang tiba-tiba muncul di kesadarannya. Secara khusus, seiring dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas angin sepoi-sepoi, Fang Tianan memperhatikan bahwa meskipun sifat angin sepoi-sepoi itu sejuk dan sangat alami, namun tidak ada hubungannya sedikit pun dengan kontradiksi api di tubuhnya. Hal ini membuat Fang Tianan merasa sangat penasaran di satu sisi, tetapi juga merasa lebih nyaman di sisi lain. Pembentukan kembali lautan kesadaran benar-benar memiliki banyak makna yang mendalam. Fang Tianan merenung, menurut informasi yang secara samar-samar diungkapkan oleh Ling Er, pembentukan kembali lautan kesadaran jelas terkait dengan miliknya sendiri, status di alam suci. Kemudian, kekuatannya meningkat, dan ada energi atribut bawaan yang tidak dapat dijelaskan dalam kesadaran saya. Apakah ini berarti saya perlu lebih memperhatikan penggunaan energi atribut kayu di masa depan? Atribut menjadi atribut yang dan atribut kayu. Namun, Fang Tianan segera menggelengkan kepalanya dan bergumam tidak, jika hanya dia memiliki atribut bakat ganda pada saat yang sama, maka saya samar-samar mendengarnya ketika dia berada di Sekte Qingyun. Faktanya, di benua ini, itu juga ada banyak orang yang telah menemukan energi bakat atribut ganda ketika mereka berada di level prajurit. Bukankah ini berarti bahwa begitu para praktisi ini mencapai level suci, mereka tidak perlu membentuk kembali kesadaran mereka? Namun, Fang Tianan tidak dapat menentukan secara pasti apa yang akan terjadi pada pembentukan kembali lautan kesadaran. Dia hanya bisa mengandalkan perjalanan waktu untuk berspekulasi dan memahaminya. Lambat laun, dan dia tidak tahu apakah itu ilusi Fang Tianan, dia menemukan bahwa selain gelombang angin sepoi-sepoi yang muncul di lautan kesadarannya, tubuhnya, yang sebelumnya tidak sadarkan diri, sepertinya juga mulai merasakan ombak, angin sepoi-sepoi datang. Pada saat yang sama, Fang Tianan dengan tegas memusatkan perhatiannya pada tubuhnya. Jika tubuhku sadar kembali, bukankah itu berarti aku akan segera kembali ke keadaan normal daripada terus koma? Suasana hati Fang Tianan tiba-tiba menjadi bersemangat. Setelah beberapa saat, kegembiraan Fang Tianan menjadi semakin jelas. Fang Tianan berusaha keras, dan memang benar jari-jarinya sedikit gemetar. Bagi Fang Tianan, meski belum bisa pulih sepenuhnya, setidaknya dia sudah membuat awal yang baik, bukan? Oleh karena itu, Fang Tianan juga mempertimbangkan bagaimana cara memulihkannya secepat mungkin. Setelah banyak pertimbangan, Fang Tianan hanya dapat mengembalikan pikirannya ke Pulau Tengah Laut Kesadaran, dan ketika dia merangsang pembentukan kembali Laut Kesadaran, dia menyerap jejak energi bakat yang dikaitkan dengan kayu dari Tang Yan, pemimpin Laut Kesadaran, Istana Ketiga. Hanya ketika angin sepoi-sepoi yang muncul di Lautan Kesadaran menjadi semakin kuat, tubuh Fang Tianan akan pulih lebih cepat. Bagi Fang Tianan, meski belum bisa pulih sepenuhnya, setidaknya dia sudah membuat awal yang baik, bukan? Bahkan gemetar satu jari saja sudah membuat Fang Tianan merasa bersemangat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah Fang Tianan mengalami kondisi koma. Oleh karena itu, Fang Tianan juga mempertimbangkan bagaimana cara memulihkannya secepat mungkin. Setelah banyak pertimbangan, Fang Tianan hanya dapat mengembalikan pikirannya ke Pulau Tengah Laut Kesadaran, dan ketika dia merangsang pembentukan kembali Laut Kesadaran, dia menyerap jejak energi bakat yang dikaitkan dengan kayu dari Tang Yan, pemimpin Laut Kesadaran, Istana Ketiga. Hanya ketika angin sepoi-sepoi yang muncul di Lautan Kesadaran menjadi semakin kuat, tubuh Fang Tianan akan pulih lebih cepat. Jika tidak, dari sudut pandang Fang Tianan, dia hanya bisa terus tenggelam dalam keadaan koma, dan sama sekali tidak menyadari persepsi eksternal dari tubuhnya. Ini bukanlah apa yang diharapkan oleh Fang Tianan. Oleh karena itu, setelah memikirkan semua ini dan merasakan gemetar di jari-jarinya, yang membuatnya cukup percaya diri, Fang Tianan pasti menjadi lebih sadar akan keberadaan angin sepoi-sepoi dalam fokus kesadarannya. Lambat laun, Fang Tianan memiliki perasaan yang lebih intuitif tentang perubahan lautan kesadarannya. Jika pada awalnya,
Fang Tianan masih berspekulasi tanpa alasan tentang apa yang akan ditimbulkan oleh pembentukan kembali lautan kesadaran kepadanya, maka, pada saat ini, dengan angin sepoi-sepoi lautan kesadaran, dia menjadi semakin intens, dan Fang Tianan tampaknya memiliki pemahaman yang semakin dalam tentang energi alami dari atribut kayu. Untuk mengetahui, bagaimanapun, energi atribut bawaan Fang Tianan hanyalah atribut yang seorang praktisi yang bakatnya hanya berupa energi atribut tunggal, jika ingin merasakan energi atribut bakat lainnya. Tidak diragukan lagi ini sangat sulit. Namun, karena Fang Tianan menyerap dan mengintegrasikan jejak energi bakat atribut kayu dari Tang Yan, penguasa aula ketiga, dalam proses membentuk kembali lautan kesadaran, Fang Tianan secara bertahap membiarkan Fang Tianan mengubah Tang Yan, penguasa aula ketiga, ke lautan kesadaran. Pemahaman tentang bagaimana memahami energi bakat atribut kayu perlahan-lahan dilepaskan. Saya benar-benar tidak pernah memikirkannya. Suatu hari, saya akan dapat mengetahui energi alami dari atribut kayu. Fang Tianan berkata diam-diam, sambil memukul sudut mulutnya, dan bergumam, saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Apa pentingnya membentuk kembali lautan kesadaran? Tetapi, tidak peduli apa, setelah Fang Tianan secara bertahap merasakan bahwa Tang Yan, penguasa aula ketiga, memiliki beberapa wawasan tentang energi bakat atribut kayu, Fang Tianan tiba-tiba merasa bahwa dia merasa sedikit lebih dekat dengan Tang Yan, penguasa aula ketiga, Perasaan seperti itu, benar-benar tak terlukiskan. Bahkan Fang Tianan sendiri kurang begitu paham. Apakah karena dalam proses menantikan munculnya angin sepoi-sepoi di lautan kesadaran, Fang Tianan lebih memikirkan Tang Yan, atau karena dalam proses pembentukan kembali lautan kesadaran, dia telah menyerap Tang Yan sebagian dari energi atribut bawaan. Jadi Anda bisa menebak beberapa pemikiran terkait Tang Yan. Fang Tianan tidak tahu. Tanpa sadar, Fang Tianan mulai menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat yang sama, suara yang tidak dapat dijelaskan dan rumit memasuki telinga Fang Tianan. Sepertinya seseorang meneriakkan sesuatu karena terkejut, dan sepertinya itu adalah suara orang yang terus-menerus datang dan pergi. Setelah beberapa saat, semuanya kembali tenang. Perlahan, seolah beberapa hari telah berlalu, dan seolah hanya sesaat telah berlalu, Fang Tianan akhirnya merasakan sakit dan nyeri di sekujur tubuhnya, yang seolah-olah merupakan sensasi dari tubuhnya sendiri, memasuki kendali Fang Tianan lagi. Hampir seketika, Fang Tianan menyebarkan kesadaran spiritualnya untuk melakukan penyelidikan cepat. Inilah sebabnya mengapa Fang Tianan, setelah tubuhnya jatuh ke dalam keadaan koma, harus memahami sebanyak mungkin lingkungannya saat dia bangun. Baik itu untuk Fang Tianan atau kultivator lainnya, tidak peduli siapa mereka, mereka pasti akan melakukan ini, bukan? Hei, sepertinya aku benar-benar bangun kali ini. Sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di telinga Fang Tianan. Tuan Aula ketiga, Fang Tianan tanpa sadar membuka matanya. Fang Tianan merasa sedang berbaring di tempat tidur empuk. Seluruh ruangan kurang lebih mirip dengan lingkungan tempat dia tinggal di gerbang Gunung Istana Bintang, terutama dalam hal perabotan umum, tetapi melalui induksi kesadaran spiritualnya, Fang Tianan juga mengetahui bahwa tampaknya ada beberapa perubahan pada perabotan banyak barang kecil. Misalnya, rumah tempat tinggal Fang Tianan memiliki lebih banyak kursi, meja, del. Selain itu, ada beberapa perubahan pada beberapa dekorasi di kamar Fang Tianan. Ketika Fang Tianan tinggal di gerbang Gunung Istana Bintang, tidak ada praktisi yang berjaga di sekitar seluruh rumah, maka lokasi di mana Fang Tianan berada saat ini dapat dianggap dijaga sangat ketat. Di antara para pembudidaya yang berdiri di luar rumah Fang Tianan, selain keberadaan Istana Bintang tingkat Diaken, ada juga satu orang yang budidayanya berada di tingkat yang lebih tua. Untungnya, Fang Tianan masih berada di rumahnya dan merasakan aura Tang Yan, penguasa Istana ketiga. Justru karena Tang Yan, pemimpin aula ketiga, mengetahui tindakan Fang Tianan menyebarkan energi kesadarannya pada saat pertama, jadi Fang Tianan tiba-tiba membuka matanya. Saat dia menarik perhatiannya, itu adalah wajah prihatin Tang Yan, penguasa Istana ketiga. Kamu nak, kamu baru bangun saat ini, tetapi kamu tidak menyiksa kami semua sampai mati. Sepertinya dia memperhatikan bahwa Fang Tianan sedang menatapnya dengan ragu-ragu, dan Tang Yan, pemimpin aula ketiga, juga tidak peduli. Berpikir bahwa ingatan Fang Tianan masih ada pada saat sebelum dia koma, kepala istana ketiga juga secara khusus menjelaskan, ini sudah dalam lingkup Istana Bintang kami, dan Anda juga berada di dalam kamar ditugaskan sendiri. Ini, aku tahu. Fang Tianan tersenyum pahit, merasa bahwa dia sedang melihat Master Aula ketiga Tang Yan saat ini. Ada sedikit kedipan, kali ini,
saya benar-benar merepotkan Master Aula ketiga. Entahlah, itu juga menyebabkan banyak masalah bagi rekan lainnya. Tubuhmu, Tang Yan, pemimpin istana ketiga, bertanya dengan rasa ingin tahu. Seharusnya tidak ada yang serius. Fang Tianan merenung. Dia berkata, sebelumnya, saya tidak memiliki kesadaran sama sekali. Sekarang saya dapat memperoleh kembali kesadaran, seolah-olah seluruh pribadi saya telah terlahir kembali. Setidaknya, Fang Tianan menemukannya ketika dia merasa telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Baik itu pengoperasian kekuatan bintang, tampilan energi spiritual, atau bahkan penggunaan kekuatan luar angkasa, semuanya tampak pulih dalam sekejap. Itu bagus, itu bagus. Setelah mendengar ini, Tang Yan, pemimpin istana ketiga, akhirnya menghela nafas lega. Ini, Fang Tianan merenung sejenak dan bertanya, mungkinkah, selama jangka waktu ini, apa yang terjadi lagi? Kamu baru saja bangun sekarang, jadi kamu harus istirahat yang baik sebentar. Tang Yan, penguasa aula ketiga, menatap Fang Tianan tanpa daya dan berkata, kamu akan tahu itu dalam beberapa hari, kamu pasti akan mengetahui segalanya. Semua orang mengetahuinya. Meskipun dia masih memiliki banyak pertanyaan di hatinya, Fang Tianan merasa tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. Dalam beberapa hari berikutnya, karena Fang Tianan terletak di dalam gerbang Gunung Istana Bintang, banyak pembudidaya yang mendengar berita kebangkitan Fang Tianan, apakah itu Guyang atau yang lainnya, para penguasa istana-istana bintang lainnya, yang telah hubungan baik dengan Fang Tianan, hampir semua datang mengunjungi mereka satu persatu. Sepertinya aku telah mengatur hubungan dengan baik di dalam istana bintang. Fang Tianan diam-diam memukul sudut mulutnya dan bergumam, namun, 1 tahun telah berlalu, sungguh. Ini cukup bertahan lama. Benar, dari mulut Guyang dan yang lainnya, Fang Tianan telah menentukan bahwa dia koma adalah 1 tahun. Sederhananya, setahun telah berlalu sejak kompetisi antara Fang Tianan dan Zhuang Rui di gerbang gunung istana Huoyun. Fang Tianan masih sedikit terkejut ketika tiba-tiba mendengar berita seperti itu. Namun, karena berlalunya waktu, itu memakan waktu terlalu lama. Berita yang disampaikan Guyang dan yang lainnya dengan segera tidak memberi Fang Tianan waktu atau kesempatan untuk mengekspresikan emosinya. Misalnya, pertempuran yang terjadi di gerbang gunung istana Huoyun hampir menjadi objek yang banyak dibicarakan di antara 6 kekuatan teratas di benua ini. Bagaimanapun, itu adalah pertarungan antar master dengan banyak orang yang menonton. Terlebih lagi, mengesampingkan pertarungan antara Fang Tianan dan Zhuang Rui di atas ring, hanya gerakan yang dilakukan Fang Tianan di saat-saat terakhir secara langsung menghancurkan batasan di sekitar ring, yang cukup membuat semua murid dari pasukan teratas panik itu spesial. Terlebih lagi, energi yang dilepaskan dengan gerakan serangan Fang Tianan juga menyebabkan cedera dan kematian banyak murid yang menonton di istana Huoyun. Jika pertempuran seperti itu tidak dapat dipublikasikan oleh murid-murid muda ini satu demi satu, maka mungkin tidak ada sesuatu pun yang terjadi di seluruh benua yang mengharuskan para kultivator muda ini untuk saling menyebarkan gosip. Adapun Istana Bintang, yang anggotanya berpartisipasi, dan para murid Istana Awan Api, mereka mempublikasikan pertempuran tak terduga ini hingga ke setiap detailnya. Melihat Guyang dan yang lainnya mengajukan pertanyaan sepanjang waktu, Fang Tianan hanya bisa menghadapi mereka dengan senyum masam, tidak banyak bicara. Setidaknya, dari detail yang dapat dipahami orang-orang ini, Fang Tianan menemukan bahwa personel senior Istana Bintang, terutama Tang Yan, pemimpin istana ketiga yang hadir saat itu, pasti menyembunyikan sesuatu. Fang Tianan memikirkannya, pejabat senior lainnya dari kekuatan besar seharusnya seperti ini, bukan? Bahkan Fang Tianan sendiri memiliki banyak keraguan tentang langkah terakhir yang dia serang saat itu. Apakah ini masalah dengan teknik 4 simbol, atau disebabkan oleh kekuatan kultivasi Fang Tianan yang tidak mencukupi? Atau mungkin, teknik 4 simbol semacam ini, di benua tanah yang ditinggalkan dewa, sama sekali tidak mampu menunjukkan kekuatan yang seharusnya, dan sangat terbatas. Fang Tianan sangat ingin menghubungi Ling Er di lautan kesadarannya saat ini untuk menanyakan pertanyaan. Namun, yang mengejutkan Fang Tianan adalah kesadaran tubuhnya sendiri telah pulih sepenuhnya, tetapi kesadaran Ling Er di lautan kesadaran sepertinya masih tertidur tanpa akhir. Fang Tianan bertanya-tanya apakah karena intervensi Ling Er yang tiba-tiba, keterampilan pedang di saat-saat terakhir menunjukkan kekuatan seorang praktisi setingkat master istana, bukan? Tidak, tepatnya, itu adalah energi yang kuat yang melebihi level penguasa istana.
Tanpa campur tangan Ling Er, bisakah Fang Tianan benar-benar memiliki harapan untuk mengalahkan para kultivator tingkat master di alam suci hanya dengan mengandalkan keterampilan teknik 4 simbol? 1 tahun tidak membuat Fang Tianan merasa asing dengan Gu Yang dan kelompoknya. Bagaimanapun, Fang Tianan telah koma selama periode waktu ini. Namun, bagi orang-orang seperti Gu Yang, situasinya sangat berbeda. Seolah-olah Fang Tianan melihat sedikit rasa iri dan bahkan kegembiraan di mata orang-orang ini. Setelah memikirkannya sebentar, Fang Tianan agak mengerti. Bahkan hari ini, setahun kemudian, di antara banyak murid yang memasuki Istana Bintang bersama Fang Tianan, tidak satupun dari mereka yang secara langsung dipromosikan ke tingkat Grandmaster. Dan bagaimana dengan Fang Tianan? Tidak peduli sesederhana dipromosikan menjadi Grandmaster, dia masih bertarung dengan Zhuang Rui, Grandmaster veteran Istana Huoyun. Hasil akhirnya, pihak Zhuang Rui dan para murid Istana Bintang ini mungkin belum jelas untuk saat ini, namun menilai dari kinerja Fang Tianan, pada akhirnya dapat menyebabkan runtuhnya pembatasan di sekitar arena kompetisi, dan pengeluaran Fang Tianan setelahnya setahun kemudian, dia sadar kembali, yang cukup untuk menunjukkan bahwa identitas Fang Tianan saat ini memiliki status yang sama sekali berbeda dari para murid Istana Bintang. Fang Tianan adalah orang yang menyaksikan, selangkah demi selangkah, maju menjadi seorang kultivator di alam master. Faktanya, banyak dari mereka telah melewati gerbang gunung Istana Bintang bersama Fang Tianan dan mengalaminya. Pengalaman seperti ini membuat para praktisi muda ini merasa semakin rumit dengan pikiran batin mereka. Oleh karena itu, Gu Yang dan rombongannya tidak tinggal lama di kamar Fang Tianan. Kecuali Gu Yang, Ye Yuxuan, Zhao Heng, dan Mu Changtian, beberapa orang lainnya menghadap Fang Tianan mengucapkan banyak kata. Dan karena kehadiran Zhao Heng dan Mu Changtian, Fang Tianan juga mengetahui bahwa selama tahun ini, kali ini para pembudidaya di seluruh dunia, terutama dari Mas City, datang ke Istana Bintang untuk berpartisipasi dalam pemurnian bintang setelah melalui pelatihan lapangan, banyak juga yang berhasil menjadi murid Istana Bintang. Misalnya, rekan murid Zhao Heng tetap tinggal di Istana Bintang pada akhirnya. Rekan murid Mu Changtian sedikit menyesal. Meskipun dia berhasil keluar dari bidang pemurnian bintang, dia tidak menjadi murid Istana Bintang, dia telah kembali ke Sekte Pedang Besi tempatnya berada. Sebaliknya, ada seorang murid dari Lembah Wolong tempat tinggal Zhuang Meijuan sebelumnya, dan dia berhasil menjadi murid Istana Bintang. Jika Zhuang Meijuan mendapat kabar ini, apakah dia akan merasa sedikit lega? Selain itu, Fang Tianan merasa prihatin dengan 4 murid Sekte Qingyun yang berpartisipasi dalam pelatihan. Agak mengejutkan, hanya Han Guangyue yang menjadi murid Istana Bintang. Wu Yu berasal dari bidang pemurnian bintang di Istana Bintang tapi seolah-olah dia terkena sesuatu, dia masih tidak bisa tinggal di Istana Bintang. Yun Ruohua dan Chen Yan, yang bepergian bersama mereka, bahkan lebih kasihan lagi. Di antara sekitar sepertiga praktisi yang meninggal di Star Refining Field, keduanya juga termasuk di antara mereka. Pada awalnya, mood Fang Tianan memang sedikit sentimental. Meskipun Fang Tianan, Yun Ruohua, dan Chen Yan tidak memiliki banyak kontak, mereka masih bisa merasakan ekspektasi keduanya dari Sekte Qingyun. Namun, pengalaman Star Refining Field di Star Palace penuh dengan risiko. Selain itu, setiap kali Star Refining Field dibuka, hanya sekitar sepertiga anggotanya yang pada akhirnya akan menjadi murid Star Palace. Setiap kultivator yang datang untuk berpartisipasi dalam pengalaman Star Refining Field telah siap secara mental. Apapun hasil yang akan Anda peroleh tergantung pada kekuatan dan kerja keras Anda sendiri. Fang Tianan bukanlah seorang pemula yang baru saja memasuki dunia kultivator, ia kurang lebih sudah terbiasa dengan perjalanan hidup atau kekejaman kematian. Keesokan harinya, Fang Tianan melihat Murong Sue tiba. Karena Fang Tianan baru saja bangun tidur, Tang Yan, penguasa istana ketiga, secara khusus meminta agar Fang Tianan tinggal di tempat tinggalnya selama 3-5 hari lagi, dan menunggu sampai kondisi fisiknya kembali ke puncak sebelumnya sebelum dia bisa keluar rumahnya sendiri. Jika tidak, Fang Tianan tidak keberatan dan berjalan dengan santai di dalam gerbang gunung Istana Bintang. Murong Sue, pada hari ketika Fang Tianan pertama kali bangun, masih menjalankan misi, tetapi sekarang keesokan harinya, dia datang ke Fang Tianan dalam keadaan berdebu. Terutama ketika Murong Sue melihat Han Guangyue di belakangnya, Fang Tianan sedikit terkejut. Maaf, kalian berdua pergi berlatih. Fang Tianan tersenyum pahit, mengerutkan bibir, dan berkata, tidak heran Zhao Heng dan yang lainnya begitu perhatian padanya kemarin sehingga mereka tidak pernah menyebut-nyebutnya. Apa itu? Kalian berdua melakukan? Han Guangyue memandang Fang Tianan dengan bingung,
seolah-olah dia takut apa yang dilihatnya adalah ilusi. Sebaliknya, Murong Sue bertindak lebih tenang, menatap Fang Tianan dengan marah, dan berkata apakah menurut Anda kami berdua akan menjadi tidak manusiawi sepertimu dan tidak akan datang menemuimu bahkan setelah kamu bangun. Tidak mungkin. Fang Tianan menyentuh hidungnya dan berkata, Kakak senior Han, saya tidak terkejut dengan reaksi Anda, tetapi bagi Anda, saya rasa Anda masih akan memilih berlatih dalam pengasingan. Bukankah itu hanya untuk membiarkanmu maju menjadi Grandmaster terlebih dahulu? Murong Sue masih berkata dengan marah, tunggu saja, aku akan segera menyusul. Oke, Fang Tianan melihat kegigihan di mata Murong Sue dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bergumam, berpura-puralah aku tidak mengatakannya. Selain itu, Fang Tianan juga tahu betul bahwa Murong Sue sebenarnya tidak penuh harapan untuk berkultivasi, dia bersikeras untuk bersaing dengan Fang Tianan. Setidaknya, setelah Fang Tianan keluar dari tempat rahasia Istana Bintang, Murong Sue tidak pernah bergerak dengan Fang Tianan, bahkan diskusi sederhana pun tidak. Di mata Gu Yang dan lainnya, ini sangat luar biasa. Namun, Fang Tianan tahu bahwa justru karena hubungan persaingan antara Murong Sue dan dirinya sendiri, Murong Sue selalu enggan mengambil tindakan ketika dia tidak yakin. Fang Tianan adalah murid langsung dari Master Aula ketiga, dan Murong Sue adalah murid langsung dari Master Aula kelima. Hubungan mereka penuh dengan legenda di seluruh Istana Bintang Star Palace, sebagai murid langsung, bahkan jika Anda ingin menemukan rekan uji coba yang cocok, Murong Sue mungkin tidak dapat menemukannya. Anda harus menemukan Fang Tianan. Bahkan di antara murid langsung yang juga berada di bawah kepemimpinan Guru Aula kelima, ada banyak tujuan yang harus dilampaui oleh Murong Sue. Tentu saja Fang Tianan merasa sangat lega ketika dia melihat bahwa Han Guangyue benar-benar telah menjadi murid Istana Bintang. Fang Tianan tidak tahu apakah Han Guangyue yang kembali ke Sekte King Yun, atau bahkan bagaimana saya rasakan jika aku mati di Star Refining Field. Namun, melihat dengan matanya sendiri bahwa Han Guangyue berhasil tinggal di Istana Bintang dan menjadi sesama murid bersamanya lagi, perasaan hangat dari hati dapat dengan mudah terlihat di wajah Fang Tianan, mengalir keluar. Aduh! Fang Tianan tampak semakin menghela nafas saat melihat Han Guangyue. Saya tidak tahu bagaimana keadaan kakak seniormu dan kakak senior Gu sekarang. Selama lebih dari setahun, gerbang Gunung Istana Bintang belum menerima kabar apapun tentang Mukai dan Gu Yanran. Seolah-olah kedua orang ini menghilang begitu saja di benua ini. Ketika Gu yang menyebutkan ini, dia sepertinya masih berspekulasi tentang perubahan ekspresi wajah Fang Tianan. Namun, hati Fang Tianan sangat berkonflik. Pertama-tama, Fang Tianan sangat menantikan Xingdian mendapatkan berita tentang kedua orang ini, terutama Gu Yanran. Di sisi lain, Fang Tianan memiliki harapan besar bahwa Mukai dan Gu Yanran telah berhasil melakukan perjalanan ke benua lain dengan warisan kultivator yang lengkap, seperti yang diperkirakan Linger. Namun, setelah Yi Mukai memperoleh warisan dari tempat warisan, hal itu terjadi tidak ada yang bisa pergi ke sana. Dengan kekuatan Gu Yanran, jika dia secara tidak sengaja tiba di benua di sana, siapa yang tahu apakah dia bisa menjamin dirinya sendiri? Bagaimana dengan keamanannya? Fang Tianan yakin bahwa di benua dengan warisan kultivator yang lengkap, tahap akhir dari alam Grandmaster, yaitu keberadaan tingkat Master Aula Istana Bintang, pasti bukanlah akhir dari kultivator. Terlebih lagi, setelah lebih dari setahun menunggu, Fang Tianan berpikir bahwa rencana besar yang sedang dipersiapkan oleh penguasa Istana Bintang untuk diterapkan seharusnya hampir selesai, bukan? Oleh karena itu, setelah mengirim Han Guangyue dan Murong Sue pergi, Fang Tianan sekali lagi melihat Master Aula ketiga Tang Yan datang ke tempat tinggalnya. Fang Tianan tahu betul di dalam hatinya bahwa ketika Tang Yan baru saja bangun, apa yang terjadi pada Tang Yan, hal-hal yang perlu dijelaskan akhirnya terungkap saat ini. Duduk dan bicara, Tang Yan, Master Aula ketiga, menunjuk ke Fang Tianan. Karena identitas Master Aula ketiga, bahkan jika mereka berdua berada di ruangan tempat tinggal Fang Tianan, Tang Yan bertingkah seperti seorang pemiliknya rata-rata. Fang Tianan hanya bisa menemukan kursi di dekatnya dan duduk dengan santai. Anda tahu, karena Fang Tianan sedang koma, banyak anggota Istana Bintang datang mengunjungi Fang Tianan, ruangan selalu penuh dengan orang. Mari kita tidak membicarakan orang-orang seperti Han Guangyue, Murong Sue, dan Gu Yang untuk saat ini. Beberapa diaken dan penatua Istana Bintang, terutama mereka yang berada di bawah ketua Istana ketiga, juga akan peduli dengan kesehatan Fang Tianan dari waktu ke waktu, situasi. Yang membuat Fang Tianan merasa jantungnya berdebar kencang dan memerah adalah sepertinya sebagian besar proses pembersihan selama koma sebenarnya dilakukan oleh Murong Sue dan Han Guangyue.
Hal ini membuat Fang Tianan tiba-tiba teringat bahwa ekspresi yang disampaikan kedua wanita ini saat pertama kali datang mengunjunginya sulit untuk diungkapkan, bukan? Tentu saja, karena dunia kultivator lebih kejam dari dunia manusia biasa, hubungan antara pria dan wanita menjadi semakin tidak terkendali. Namun, ketika saya memikirkan penampilan dingin Murong Sue, ketika menghadapi dirinya yang tidak sadarkan diri, apakah dia akan bermain dengan boneka, menunjukkan kekerasannya sesuka hati. Sebaliknya, Han Guangyue, sebagai kakak perempuan Fang Tianan, di mata orang luar, tidak ada salahnya dia dekat dengan Fang Tianan. Terutama temperamen Han Guangyue yang relatif tenang dan lembut. Untuk sesaat, pikiran Fang Tianan sepertinya melayang agak jauh. Tampaknya pemulihanmu tidak terlalu baik dalam beberapa hari terakhir. Tang Yan, yang duduk di sebelah Fang Tianan, melihat ekspresi Fang Tianan yang agak tidak menentu, menggoda, dan berkata, ini lebih dari sekadar atahun. Kurangnya memang membuat Anda banyak keraguan. Tidak ada hal seperti itu. Fang Tianan menjawab dengan sangat alami, sebenarnya, jika Anda benar-benar ingin membicarakannya, selama periode waktu ini, meskipun saya pribadi tidak merasakan berlalunya waktu dengan jelas, tetapi, dalam hal kultivasi, tidak ada jeda sama sekali. Oh, Tang Yan, penguasa aula ketiga, tiba-tiba menunjukkan ekspresi penasaran dan bertanya, mungkinkah kamu telah berlatih selama periode waktu ini? Bagaimana saya mengatakannya? Saya merasa kesadaran spiritual saya telah membuat kemajuan tertentu selama tahap ini. Fang Tianan memikirkannya sejenak, lalu menjelaskan, dan berkata, juga, meskipun pikiran dan tubuh saya tidak menyadarinya, saya belum pulih sepenuhnya, itulah sebabnya saya mengalami koma, tetapi persepsi lautan kesadaran masih ada. Dengan kata lain, dalam lebih dari setahun, kesadaran Anda telah terbentuk dan dikembangkan ke tingkat yang relatif sempurna, tetapi belum banyak kemajuan dalam aspek lainnya. Tang Yan, pemimpin istana ketiga, merenung sejenak dan berkata, dalam hal ini, setelah kamu bangun, kamu harus lebih memperhatikan peningkatan kekuatan bintang. Itu pasti. Fang Tianan mengangguk. Anda tidak bisa begitu saja membuat kemajuan besar dalam kesadaran spiritual Anda dan kemudian kekuatan bintang didantian bahwa Anda gagal mengimbanginya, bukan? Bagi seorang kultivator tingkat master, hanya dengan berkembang ke segala arah dan berlatih secara komprehensif barulah ia dapat dipromosikan ke tingkat master istana. Inilah yang dikatakan Tang Yan, pemimpin aula ketiga, kepada Fang Tianan saat dia menjadi Grandmaster. Bahkan Tang Yan, pemimpin aula ketiga, tidak keberatan dengan Fang Tianan yang mencoba mempraktikkan ramuan sama sekali. Misalnya, Tang Yan, Master Aula ketiga dari Istana Bintang, atau Direktur Qian dari Aula keempat, Tu Sanshi, Master Aula kelima, dan lainnya semuanya karena ketika mereka berada di dunia nyata, mereka menemukan bahwa mereka tidak punya bakat dalam memurnikan ramuan. Saat itulah aku dengan enggan menyerah. Ini tidak berarti bahwa orang-orang seperti guru aula ketiga benar-benar tidak memperhatikan pemurnian ramuan. Lihat saja penguasa istana tertua di antara 5 penguasa istana di Istana Bintang, dan tetua terpenting di antara semua tetua, penatuaku. Mereka semua ahli dalam memurnikan ramuan, jadi Anda bisa melihatnya sekilas. Dapat dikatakan bahwa pengalaman dan fakta yang tak terhitung jumlahnya telah membuktikan bahwa jika seorang kultivator pada tingkat master dapat maju seiring dengan jalur alkimia dan kultivasi, niscaya akan bermanfaat bagi perkembangan masa depan. Tentu saja, meskipun Fang Tianan merasa ketika dia melihat ke arah Tang Yan, pemimpin aula ketiga, dia tiba-tiba merasa sedikit lebih ramah. Dia juga tidak akan mengatakan yang sebenarnya dengan jujur. Apa sebenarnya yang saya peroleh dari lautan kesadaran di tahun ini? Itulah rahasia yang berkaitan dengan alam suci, yaitu informasi tentang pembentukan kembali lautan kesadaran. Fang Tianan tidak berpikir demikian. Bahkan untuk sementara saya tidak memahami situasi pembentukan kembali lautan kesadaran. Rahasia seperti itu terungkap tanpa alasan. Ini akan menjadi situasi win-win. Ketika saatnya tiba, Fang Tianan tidak dapat menjelaskan pertanyaan yang diajukan oleh Tang Yan, pemimpin istana ketiga. Alasan mengapa Fang Tianan mencoba membentuk kembali lautan kesadaran sudah cukup untuk dijelaskan oleh Fang Tianan. Mungkinkah Fang Tianan cukup bodoh untuk mengungkap keberadaan Ling Er? Apa yang membuat Fang Tianan agak beruntung adalah meskipun Fang Tianan merasakan kasih sayang yang tidak dapat dijelaskan pada Tang Yan, pemimpin aula ketiga, tidak menunjukkan kelainan apapun di depan Fang Tianan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam diam-diam. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan pembentukan kembali lautan kesadaran. Bagaimana jika, ketika seorang kultivator mencoba membentuk kembali lautan kesadaran,
dunia luar tidak memiliki energi dengan atribut bawaan. Atau mungkin bukan Tang Yan, Master Aula ketiga Star Palace, yang berada di depan Fang Tianan saat itu, tetapi anggota Star Palace lainnya. Jadi, apakah Fang Tianan masih dapat memahami informasi tentang energi bawaan yang dikaitkan dengan kayu melalui energi atribut bawaan yang diserapnya saat membentuk kembali lautan kesadaran di lautan kesadaran? Anda harus tahu bahwa justru karena kekuatan Master Aula ketiga Tang Yan lebih kuat daripada Fang Tianan mencapai kemajuan seperti itu dalam waktu singkat. Sebaliknya, jika energi atribut bawaan yang diserap Fang Tianan berasal dari seorang praktisi yang kekuatannya lebih rendah dari miliknya, Fang Tianan bertanya-tanya apakah dia akan bangun dalam setahun, tetapi tidak ada yang tahu. Fang Tianan selalu memiliki perasaan samar-samar bahwa pembentukan kembali lautan kesadaran ini tidak sesederhana yang dia pahami saat ini. Dengan cara ini, Fang Tianan hanya bisa berharap kesadaran Ling Er di lautan kesadaran akan muncul sesegera mungkin. Apa maksudmu? Zhuang Rui sudah mati. Fang Tianan memandang Tang Yan, pemimpin istana ketiga di depannya, dengan sedikit terkejut, dan menceritakan beberapa hal yang terjadi setelah pertempuran Fang Tianan. Ya, Tang Yan, pemimpin aula ketiga, mengangguk dengan tegas dan berkata, saya pikir Anda masih memiliki ingatan yang mendalam tentang situasi saat itu, bukan? Fang Tianan mengangguk dalam diam. Saya tidak tahu gerakan apa yang Anda gunakan di saat-saat terakhir Anda, tetapi dengan energi yang begitu kuat, kematian Zhuang Rui seharusnya tidak terlalu mengejutkan Anda, bukan? Tuan Istana ketiga Tang Yan terus bertanya. Bagaimana saya mengatakannya? Saya sendiri tidak bisa mengendalikan keterampilan pedang ini. Fang Tianan tersenyum pahit, merentangkan tangannya, dan menjelaskan, saya hanya mengikuti deteksi indera kedewaan saya sebelumnya dan menggunakan keterampilan pedang ini. Semburan energi terjadi, dibuang ke arah di mana Zhuang Rui mungkin berada, dan hasilnya adalah ini. Dengan kata lain, kamu tidak bisa mengendalikan keterampilan pedang yang kamu lakukan. Mata Tang Yan, pemimpin istana ketiga, mau tidak mau mengungkapkan emosi berpikir sejenak. Bagaimanapun, Tang Yan, penguasa istana ketiga, tidak duduk diam di istana bintang. Alasan mengapa saya datang langsung ke Fang Tianan saat ini adalah, pertama, untuk menjelaskan rencana yang direncanakan oleh kepala aula utama untuk dilaksanakan, yang mengharuskan Fang Tianan, dan kedua, untuk memperjelas hubungan antara Fang Tianan dan Zhuang Rui. Apa yang terjadi di saat-saat terakhir pertempuran? Belum lagi beberapa penguasa istana di Istana Bintang, para pemimpin tertinggi dari kekuatan besar lainnya di benua ini berharap untuk memahami serangan terakhir Fang Tianan saat menghadapi Zhuang Rui. Energi semacam itu adalah sesuatu yang bahkan membuat iri seorang kultivator setingkat Master Istana. Dan Fang Tianan sebenarnya mengandalkan fakta bahwa dia baru saja dipromosikan ke level Grandmaster, dan dia menggunakannya. Meskipun, ketika Fang Tianan melakukan gerakan ini, semua orang menemukan bahwa gerakan ini tidak begitu sempurna. Fang Tianan sendiri tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya bahkan hingga mengalami koma. Namun, ini tidak berarti bahwa Fang Tianan tidak dapat menampilkannya dengan sempurna sekarang. Ketika dia mencapai tahap tengah dari alam Grandmaster, atau bahkan di tahap selanjutnya, masih belum ada cara untuk menampilkannya. Dan bagaimana jika Fang Tianan berhasil melakukan gerakan seperti itu? Para penggarap tingkat Master Istana yang tersisa dari pasukan teratas tiba-tiba menyadari bahwa bahkan mereka sendiri tidak dapat menahan serangan semacam itu. Dengan cara ini, jika bukan karena Tang Yan, Master Aula ketiga Istana Bintang, ketika dia melihat situasinya tidak baik, dia langsung menggunakan kekuatan ruang untuk membungkus tubuh Fang Tianan, dan dengan lancar melewatinya, gerbang gunung Istana Awan Api, langsung pergi, dan menghajar sisa pembudidaya tingkat Master Istana yang sedang menonton. Jika dia tertangkap basah, Fang Tianan akan ditahan langsung di dalam gerbang gunung Istana Huoyun. Selain itu, Tang Yan, pemimpin istana ketiga, masih memiliki sedikit keberuntungan. Setidaknya, keributan yang disebabkan oleh Fang Tianan membuat 5 penguasa istana Huoyun menghadapi energi yang menerobos batasan dengan seluruh kekuatan mereka, dan membuat sisa pembudidaya tingkat Master Istana yang menonton bersiap untuk mengambil tindakan itu. Aku merasa sedikit ragu dan ragu. Jika tidak, bahkan dengan kekuatan 3 Master Aula, mungkin tidak mungkin untuk keluar dari pengepungan dengan Fang Tianan. Kalau begitu, saya sangat ingin berterima kasih kepada guru istana ketiga dengan benar. Fang Tianan hanya bisa tersenyum pahit ketika mendengar ini dan menyentuh hidungnya. Oke, kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Tang Yan, penguasa istana ketiga, berkata tanpa daya, ini adalah gerbang gunung Istana Bintang. Bahkan jika berita kebangkitanmu bocor, itu tidak akan terjadi.
Sungguh kejutan yang besar. Implikasinya, hingga saat ini, pengaruh Fang Tianan terhadap lingkaran pemain top di seluruh benua masih besar. Namun, saya sangat penasaran, bagaimana Anda melakukan keterampilan pedang itu? Tang Yan, pemimpin istana ketiga, lalu melanjutkan bertanya, itu seharusnya bukan keterampilan pedang biasa, kan? Tentu saja ini luar biasa. Fang Tianan mengerucutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, itulah keterampilan pedang yang telah saya latih sejak lama. Apakah kamu sudah berlatih? Tang Yan, pemimpin istana ketiga, sedikit terkejut. Ya, Fang Tianan mengangguk dengan tegas dan berkata, saat aku berada di alam nyata, aku terus-menerus mencoba keterampilan pedang seperti Sword Light dan Sword Intent, kan? Ya, Tang Yan, pemimpin istana ketiga, sedikit mengangguk. Adapun kinerja Fang Tianan di dunia nyata, beberapa pejabat senior istana bintang secara alami menyadarinya. Bahkan jika Fang Tianan sengaja menyembunyikannya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Sebenarnya, saya telah mempelajari dan menggunakan rangkaian keterampilan pedang ini ketika saya masih menjadi seorang pejuang. Fang Tianan melanjutkan, selain itu, ini juga merupakan seperangkat keterampilan pedang yang diperoleh dari Gua Warisan. Sebelumnya, saya baru mengetahuinya, bahwa keterampilan pedang seperti itu dapat digunakan di seluruh dunia. Pertunjukan lintas alam. Tang Yan, pemimpin aula ketiga, sepertinya telah menemukan suatu alasan, matanya tiba-tiba berbinar, dengan kata lain, setelah kamu mencapai alam Grandmaster, kamu masih dapat menggunakan keterampilan pedang seperti itu. Seharusnya itu mungkin. Fang Tianan merenung dan berkata, namun, saya tidak begitu jelas tentang spesifiknya. Tampaknya di bawah serangan terus-menerus Zhuang Rui, energi di tubuh saya telah mengalami beberapa perubahan. Pada akhirnya, saat saya ingin menggunakan skill pedang ini, situasi yang kamu lihat terjadi. Bagaimanapun, Fang Tianan juga tahu bahwa tidak realistis baginya untuk menyembunyikannya sepenuhnya. Saya hanya bisa memilih untuk mengelak sebanyak mungkin. Fang Tianan tidak merasa dia berbohong. Tingkat tertinggi kebohongan seseorang adalah sebagian besar perkataannya benar, tetapi hanya bagian terpenting yang dibuat oleh dirinya sendiri. Hanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan kepercayaan orang lain. Ketika Fang Tianan berkompetisi dengan Zhuang Rui, bukankah mungkin keterampilan pedang yang dia tunjukkan diperoleh dari Gua Warisan? Bahkan apa yang diakui Fang Tianan sebelumnya adalah ketika dia bersiap untuk menampilkan keterampilan pedang seperti itu, dia benar-benar melakukan gerakan seperti pedang cahaya. Hanya saja ketika kekuatan bintang berjalan di dalam tubuh, terjadi beberapa perubahan detail, seperti penambahan rangsangan energi ilahi. Namun, efek akhirnya jelas di luar dugaan Fang Tianan. Jika Fang Tianan dapat meramalkan hasil seperti itu pada saat itu, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Fang Tianan tidak akan mencoba menggunakan keterampilan pedang seperti itu selama pertempuran. Fang Tianan bisa langsung menggunakan kekuatan luar angkasa untuk menghadapi serangan Zhuang Rui. Bagaimanapun, Fang Tianan memiliki energi luar angkasa, yang bukan merupakan rahasia yang tidak dapat diberitahukan kepada para pemimpin puncak kekuatan utama lainnya. Memikirkan hal ini, suasana hati Fang Tianan menjadi lebih tenang. Fang Tianan memandang wajah Tang Yan, penguasa aula ketiga, yang masih merenung, dan tampak sedikit santai. Sama seperti tampilan terfokus dan pancaran cahaya di wajahnya, sudah cukup bagi Fang Tianan untuk merasakan bahwa beberapa perasaan memalukan sekali lagi muncul di hatinya. Batuk, batuk. Fang Tianan sengaja terbatuk 2 kali untuk menutupi rasa malunya. Tang Yan, pemimpin aula ketiga, tampaknya sadar di bawah pengingat Fang Tianan dan berkata kepada Fang Tianan, oke, jika itu masalahnya. Maka, untuk saat ini, Anda tidak perlu mencoba seperti itu keterampilan pedang. Kecuali Anda memiliki kekuatan untuk berhasil maju ke tingkat berikutnya. Ini wajar. Fang Tianan tidak menganggapnya serius dan bersikeras bertarung dengan tubuhnya. Bagaimana jika Fang Tianan mengalami koma lagi sambil terus mencoba teknik 4 simbol? Dalam pandangan Fang Tianan, hanya ketika kekuatannya cukup kuat dia dapat benar-benar menunjukkan kekuatan teknik 4 simbol. Ngomong-ngomong, Master Aula ketiga, sebagai praktisi di level Grandmaster, apakah benar-benar tidak ada cara untuk melatih teknik lain? Sebaliknya, saya hanya bisa mengandalkan persepsi saya sendiri untuk menemukan keterampilan pedang yang paling cocok untuk itu, aku. Fang Tianan bertanya dengan santai seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Jika Anda menanyakan hal ini kepada saya sebelumnya, jawaban saya pasti ya. Kepala aula ketiga memandang Fang Tianan dengan ekspresi yang agak rumit dan berkata, tetapi ketika Anda menanyakan pertanyaan ini, saya pasti tahu. Anda juga menyadarinya,
teknik yang kamu latih, kan? Fang Tianan sedikit mengangguk. Karena rangkaian latihanmu bisa terus digunakan setelah kamu menjadi master, maka setidaknya itu terlihat. Sebenarnya masih banyak latihan dan ilmu bela diri yang bisa dipelajari dan dijadikan referensi oleh para praktisi di tingkat master. Ya, Tang Yan, pemimpin istana ketiga, berkata. Sebelumnya, alasan mengapa semua orang tidak mengetahui hal ini adalah karena teknik seperti itu tidak pernah muncul. Dengan kata lain, apakah ini ada hubungannya dengan penghentian tiba-tiba warisan para pembudidaya di benua itu sejak zaman kuno? Fang Tianan sepertinya mengerti, menamparkan sudut mulutnya dan berkata, jika itu masalahnya, tapi kita bahkan lebih tertarik untuk menemukan benua dengan warisan kultivator yang lengkap. Kamu, Tang Yan, pemimpin aula ketiga, merasa tercengang, dan berkata kepada Fang Tianan, jika saya tidak memahami karakter Anda dan menjadi mentor Anda pasti akan malu dengan apa yang kamu katakan. Fang Tianan tertegun sejenak, lalu tersenyum genit dan tidak bisa berkata-kata. Tang Yan, penguasa aula ketiga, tidak perlu menjelaskan, Fang Tianan juga tahu bahwa penguasa gua warisan, orang tua Tianchan, berasal dari zaman kuno. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kemunculan teknik 4 simbol masih dapat digunakan oleh Fang Tianan setelah ia menjadi orang suci, dan ia telah mengerahkan kekuatan yang sangat dahsyat. Ini tidak berarti bahwa bagi para praktisi di alam master, mereka benar-benar harus membuang seluruh ilmu bela diri dan seni bela diri yang telah mereka pelajari di alam manusia nyata. Entah karena kebiasaan atau emosi, ini tidak realistis. Tidak lebih dari itu, tidak ada cara bagi seorang Grandmaster untuk menggunakan seni bela diri dan seni bela diri yang telah dia pelajari di dunia nyata untuk mencapai batas kekuatan tempur yang dapat digunakan oleh seorang master di dunia ini. Oleh karena itu, 3 master aula dan lainnya telah membentuk konsensus diam-diam bahwa setiap master perlu mengandalkan wawasannya sendiri untuk menciptakan keterampilan bertarung yang paling cocok untuknya. Fang Tianan sudah memiliki teknik 4 simbol dan siap berlatih. Jelas sekali, jalan Fang Tianan untuk menjadi seorang master jauh lebih mudah dibandingkan dengan para kultivator lainnya. Dalam keadaan seperti itu, Fang Tianan masih berbicara begitu sombong, berharap dapat menemukan benua dengan warisan kultivator yang lengkap. Bukankah dia meminta ketidaknyamanan? 3 master aula, Tang Yan dan lainnya, telah bekerja keras untuk menemukan benua dengan warisan kultivator yang lengkap. Istana Bintang akan sepenuhnya mengimplementasikan rencana master aula utama untuk membangun saluran luar angkasa. Bukankah Anda hanya ingin menemukan teknik yang tepat untuk membiarkan kekuatan Anda melepaskan diri dari belenggu alam master? Pada titik ini, Fang Tianan sudah berada di garis depan orang-orang ini karena teknik 4 simbolnya. Meskipun Fang Tianan mungkin tidak berhasil melampaui level master istana karena teknik 4 simbol, setidaknya Fang Tianan memiliki harapan, bukan? Master aula ketiga pada awalnya ragu-ragu dan menyarankan agar dia merujuk pada teknik 4 simbol yang dipraktikkan oleh Fang Tianan. Dalam pandangan Fang Tianan, ini juga merupakan sifat manusia. Selain itu, Tang Yan, penguasa istana ketiga, sebagai mentor Fang Tianan dan salah satu penguasa istana bintang, tidak mengusulkan bahwa sebaiknya langsung meminta Fang Tianan untuk menyerahkan keterampilan seperti itu. Namun, setelah mendengarkan penjelasan Fang Tianan tentang teknik 4 simbol, Tang Yan, pemimpin aula ketiga, hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Saya tahu bahwa teknik yang bisa dipraktikkan oleh seorang Grandmaster tidaklah sesederhana itu, kata Tang Yan, pemimpin aula ketiga, pada dirinya sendiri. Apakah kemunculan rangkaian latihan ini terkait dengan Dharma Naga dan Dharma Phoenix yang sebelumnya telah dibangkitkan oleh Fang Tianan, atau apakah kedua Dharma tersebut harus dipromosikan bersama, atau bahkan diintegrasikan ke dalam latihan, itu sama sekali tidak terduga Tuan Istana Ketiga mengharapkannya. Terus terang, bahkan jika Fang Tianan menyumbangkan teknik seperti itu, tidak banyak orang di Istana Bintang yang dapat mempraktikkannya, dan bahkan kandidat yang paling cocok pun tidak dapat ditemukan. Siapa lagi yang seperti Fang Tianan, yang penuh peluang dan membangkitkan 2 fase Dharma ketika berada di alam manusia nyata, dan kedua fase Dharma ini perlu bertepatan dengan 2 bidang teknik 4 simbol. Selain itu, Tang Yan, penguasa Istana Ketiga, samar-samar melihat lebih banyak informasi tersembunyi dari penjelasan Fang Tianan. Sepertinya kemampuan Dharma perlu tumpang tindih dengan lautan kesadarannya sendiri setelah naik ke tingkat berikutnya untuk membentuk totem Dharma. Dan setelah menjadi seorang master, dalam proses mengaktifkan keterampilan, energi kesadaran spiritual dibutuhkan untuk diumpankan kembali ke tubuh sendiri. Di dalam tubuh, bersama dengan kekuatan bintang, ia mengalir di meridian seluruh tubuh dan seterusnya.
Fang Tianan tidak menjelaskan lebih lanjut. Tentu saja, tidak mungkin bagi 3 Master Aula untuk memahami semuanya. Namun, tidak peduli apa, Fang Tianan masih menyembunyikan beberapa detail dari rangkaian latihan ini, dan Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, masih dapat mendeteksinya. Namun, hanya berdasarkan bagian yang dijelaskan oleh Fang Tianan, Tang Yan, penguasa Aula ketiga, tahu bahwa teknik seperti itu tidak cocok untuk promosi. Seolah-olah orang kuat tak tertandingi yang telah meninggalkan warisan Dongtian adalah orang yang spesifik untuk penggantinya. Dan persiapannya sama. Hal ini membuat Tang Yan, pemimpin Aula ketiga Istana Bintang, merasa sangat tidak berdaya. Lupakan saja, biarkan saja seperti ini tentang seni bela diri. Setelah memikirkannya, Tang Yan, penguasa Istana ketiga, menyerah dengan tegas. Harapannya, untuk seorang kultivator seperti Tang Yan yang telah mencapai level Tuan Istana, dia pasti tidak akan memikirkan hal-hal yang tidak bisa diminta. Dalam analisis terakhir, ketika Tang Yan, pemimpin Istana ketiga, ragu-ragu untuk mengemukakan sarannya sendiri, dia hanya ingin memiliki referensi untuk membuatnya, kekuatan sendiri melangkah lebih jauh. Fang Tianan dan Tang Yan hanya duduk diam beberapa saat. Seolah-olah dia ingin menenangkan gejolak emosi di hatinya, atau dia sedang mempersiapkan datangnya berita berikutnya yang lebih besar dan mengejutkan. Ketika Tang Yan, penguasa Aula ketiga, memusatkan perhatiannya pada Fang Tianan lagi, Fang Tianan juga menyesuaikan mentalitasnya dan langsung menjadi serius. Fang Tianan tahu bahwa langkah selanjutnya adalah mendiskusikan rencana Master untuk membangun jalur luar angkasa. Benar saja, informasi pertama yang diberikan oleh Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, membuat Fang Tianan merasa sedikit terkejut. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa semua ini tampaknya sepenuhnya masuk akal. Besok, kamu datang ke istanaku dulu, lalu kita pergi ke dasar lorong luar angkasa di Istana Bintang bersama-sama. Tang Yan, penguasa istana ketiga, berbicara dengan suara yang sangat ringan. Saat jatuh ke telinga Fang Tianan, rasanya sangat berat. Tanpa sadar, Fang Tianan hendak bertanya apakah markas ini terletak di istanamu, penguasa istana ketiga. Namun, setelah memikirkannya, Fang Tianan akhirnya menahan rasa penasarannya. Bagaimanapun, Fang Tianan akan memiliki kesempatan untuk pergi ke markas ini besok, jadi Fang Tianan tidak perlu terburu-buru. Fang Tianan sengaja mendengar dari Guyang dan orang lain sebelumnya apakah ada peristiwa besar yang terjadi di Istana Bintang pada tahun lalu atau apakah ada kelainan. Misalnya, murid Istana Bintang diutus untuk mencari beberapa materi khusus, atau para tetua dan diaken Istana Bintang akan mendapat beberapa instruksi khusus saat memimpin tim keluar untuk pelatihan, Namun, bahkan Guyang tidak mendengar berita apapun, yang cukup untuk membuktikan bahwa rencana pembangunan lorong luar angkasa yang direncanakan oleh penguasa Istana Bintang sepenuhnya dirahasiakan. Jika Fang Tianan bertanya, Tang Yan, penguasa Aula ketiga, kurang lebih akan memberikan beberapa informasi. Tapi, Fang Tianan tidak melakukannya. Setelah mengusir Tang Yan, penguasa Aula ketiga, Fang Tianan melihat ke langit di luar rumah. Bintang-bintang di langit sepertinya memberitahu bahwa besok akan cerah dan cuacanya bagus. Pada saat yang sama, apakah mereka juga menyiratkan bahwa kecemerlangan Istana Bintang akan seperti pemandangan di langit malam, memberikan kegembiraan yang tiada habisnya kepada orang-orang. Kain Wall. Dengan beberapa antisipasi, Fang Tianan menghabiskan hari ketiga setelah bangun tidur di gerbang gunung Istana Bintang. Ayo pergi. Ketika Fang Tianan datang ke Istana Tang Yan, penguasa Aula ketiga, Tang Yan, penguasa Aula ketiga, tidak diragukan lagi sudah bersiap dan berkata kepada Fang Tianan, jika Anda ragu, kapan saatnya tiba? Kamu bisa bertanya lagi kapan kita sudah sampai di tujuan. Oke, Fang Tianan mengangguk dalam diam. Fang Tianan sedikit terkejut dengan arah yang dituju Tang Yan, pemimpin Aula ketiga. Ternyata menuju ke Istana Master Aula Utama. Untuk sesaat, Fang Tianan terus menganalisis dalam pikirannya apakah basis untuk membangun lorong luar angkasa berada di Istana Master Aula Utama. Menurut pendapat Fang Tianan, di antara 5 penguasa Istana Bintang, kecuali Istana Penguasa Istana Utama. Selain relatif cocok, juga merupakan lokasi Istana Tang Yan, penguasa Istana ketiga, yang akan lebih diuntungkan. Pertama-tama, Master Aula Utama adalah pemimpin seluruh Istana Bintang. Dia juga pelaksana rencana ini. Kedua, Tang Yan, penguasa istana ketiga, adalah satu-satunya kultivator dengan energi luar angkasa di antara semua penguasa istana di Istana Bintang. Tahukah Anda, yang didirikan kali ini adalah saluran luar angkasa. Tang Yan,
pemimpin istana ketiga, tidak diragukan lagi memiliki keuntungan besar. Selain itu, dalam pandangan Fang Tianan, tempat lain di dalam gerbang gunung Istana Bintang tidak cocok sebagai dasar jalur luar angkasa. Setidaknya, di dalam gerbang gunung Istana Bintang, kecuali istana pemilik istana. Atau mungkin itu adalah dunia kecil seperti Star Refining Field, dan selain fitur khusus dari pengasingan dan latihan, tidak ada tindakan rahasia bagi sebagian besar murid dan Diaken Star Palace. Jika demikian, ketua balai akan memilih tempat-tempat ini. Jika kita membangun saluran luar angkasa, mungkin orang seperti Gu yang sudah menemukannya. Saat Fang Tianan mengikuti Tang Yan, Master Aula ketiga, dan langsung memasuki istana Master Aula utama, Fang Tianan berspekulasi tentang pikiran batinnya. Hal ini juga lebih pasti. Itu benar-benar di istana Master Aula utama. Fang Tianan berkata sambil menghela nafas. Namun, saat Master Aula ketiga Tang Yan memimpin Fang Tianan, mereka berjalan dengan tertib di istana Master Aula utama, dan setelah lingkungan sekitar memberi Fang Tianan perasaan yang semakin akrab, Fang Tianan tiba-tiba melebarkan matanya dan bergumam tak percaya di sini. Sepertinya. Tang Yan, yang sedang berjalan di depan Fang Tianan, akhirnya berhenti. Melihat kembali ke arah Fang Tianan, terutama ketika dia melihat mata Fang Tianan yang tiba-tiba melebar, senyuman di sudut bibir Tang Yan menjadi semakin jelas. Bagaimana, pernahkah kamu berpikir bahwa lorong luar angkasa akan dibangun di tempat ini? Tang Yan, pemimpin aula ketiga, bertanya sambil bercanda, sepertinya tidak terkejut sama sekali dengan ekspresi terkejut di wajah Fang Tianan. Ini benar-benar, kata Fang Tianan sambil tersenyum masam, ini di luar dugaanku. Fang Tianan pernah ke tempat ini sebelumnya. Tidak heran jika Fang Tianan berjalan jauh dan merasa sedikit familiar. Ayo pergi. Saat ini, kakak laki-laki tertua, saudara laki-laki keempat dan kelima semuanya harus ada di dalam. Setelah mengatakan itu, Tang Yan, penguasa aula ketiga, menyebarkan energi spiritualnya dan membuka pintu halaman di depan dari dia. Apa yang langsung terungkap kepada Fang Tianan adalah keseluruhan pemandangan di halaman ini. Dapat dikatakan bahwa seluruh halaman menempati ruang yang kecil. Apalagi bagian paling tengah adalah halaman rumput. Di halaman sini, ada 10 platform yang dibangun dengan bahan yang tidak diketahui. Ini adalah tempat di mana Fang Tianan pertama kali muncul setelah menyadari kekuatan bintang dari tempat rahasia Istana Bintang. Tepatnya, ini harus menjadi pusat komunikasi antara istana utama istana dan dunia kecil tempat rahasia Istana Bintang. Jika ketika Fang Tianan datang ke sini untuk pertama kalinya, dia masih mengeluh tentang pentingnya tempat rahasia Istana Bintang bagi seluruh Istana Bintang, kemudian dia menemukan bahwa halaman ini adalah di Istana Master Aula Utama, Fang Tianan tahu dengan jelas bahwa tempat di depannya adalah tempat terbaik untuk membangun lorong luar angkasa. Apalagi yang lebih berarti daripada membangunnya di tempat ini, di pintu keluar dunia kecil di tempat rahasia Istana Bintang. Kalian berdua di sini. Ketika Tang Yan, penguasa aula ketiga, membuka pintu halaman, penguasa aula utama memperhatikan kedatangan Fang Tianan dan Tang Yan, kami benar-benar di sini lagi. Aku dalam masalah, kuharap kalian berdua bisa membawa kabar baik. Oh, Tang Yan, pemimpin aula ketiga, sedikit terkejut, mengerutkan kening, dan berkata, apa masalahnya kali ini? Tentunya, Master Aula Utama menemui beberapa hal sulit dalam proses membangun lorong luar angkasa, tidak hanya sekali atau dua kali. Bagi kami, ini mungkin menjadi masalah, tetapi bagi kalian berdua, masalahnya tidak terlalu sulit. Ketua Aula tersenyum dan berkata, dalam beberapa hari terakhir, meskipun kami telah melakukannya, kami juga memiliki banyak pemahaman energi luar angkasa, tapi bagaimanapun juga, ia tidak memiliki kekuatan ruang itu sendiri. Arti dari kata-katanya sepertinya adalah dia telah menemukan kekuatan ruang, masalah terkait. Ayo, coba saya lihat. Tang Yan, pemimpin istana ketiga, secara alami melakukan tugasnya. Kemudian dia mendekati ketiga penguasa istana dan mulai menyelidikinya dengan cermat. Karena ini adalah pertama kalinya Fang Tianan datang ke tempat ini, dia tidak dapat ikut campur secara sembarangan. Meskipun Fang Tianan juga memiliki energi luar angkasa, masih ada Tang Yan di depan Fang Tianan. Fang Tianan secara alami senang menyendiri untuk sementara waktu. Bagaimana? Direktur Qian dari Aula keempat, saat ini, mundur beberapa langkah dan mengambil posisinya. Dia memberi jalan kepada Master Aula ketiga dan menoleh ke Fang Tianan, bertanya, bagaimana pemulihan tubuhmu? Tidak buruk. Fang Tianan memikirkannya dan berkata, selama aku tidak harus bertarung sekarang, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar.
Selebihnya hanya masalah waktu. Sudah setahun tubuhku tidak bergerak seperti ini. Meski tidak ada yang serius, itu hanya masalah kecil, hanya masalah waktu saja. Kamu bisa terbiasa perlahan-lahan. Ya, Direktur Qian dari Aula keempat tersenyum. Berkata, luangkan waktumu, toh tidak ada terburu-buru dalam hal waktu. Oh, Fang Tianan tertegun dan bertanya, apakah akan memakan banyak waktu untuk membangun saluran luar angkasa kali ini? Saat dia mengatakan itu, Fang Tianan tanpa sadar melirik orang-orang yang dikelilingi oleh 3 penguasa istana gerbang. Secara relatif, ini adalah pertama kalinya Fang Tianan melakukan kontak dengan lorong luar angkasa yang dibangun oleh Istana Bintang. Hampir seperti yang diharapkan oleh Fang Tianan. Bentuk lorong luar angkasa di sini seperti sebuah gerbang. Tidak lebih dari gerbang seperti itu dibangun dengan menggunakan batu luar angkasa sebagai bahannya. Selain itu, ada beberapa detail. Fang Tianan tidak begitu mengerti. Tahukah Anda, jika saluran luar angkasa bisa dibangun murni dengan mengandalkan bahan batu luar angkasa, maka saluran luar angkasa itu terlalu sederhana. Pastinya banyak hal yang perlu diperhatikan. Namun, melihat gerbang luar angkasa ini tampaknya sangat lengkap bentuknya, mengapa saya tidak bisa mendengar banyak kegembiraan dari mulut Direktur Qian dari Aula keempat? Jalan luar angkasa yang murni seharusnya hampir terbentuk. Direktur Qian dari Istana keempat melihat ke lokasi gerbang luar angkasa, menjelaskan, dan berkata, tetapi, jika Anda datang ke sini setengah tahun yang lalu, pemandangan yang saya lihat sebenarnya adalah mirip dengan apa yang saya lihat sekarang. Mengapa ini? Fang Tianan terus bertanya. Saya tidak begitu jelas tentang spesifiknya. Ini pada dasarnya dilakukan oleh kakak laki-laki tertua dan adik perempuan ketiga. Direktur Qian dari Istana keempat masih menjelaskan dengan sedikit senyum masam. Pada awalnya, beberapa dari kami hanya mengikuti dapat dikatakan bahwa ini adalah bagian yang paling mudah. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Dengan dukungan dari 3 penguasa istana yang memperoleh sejumlah besar batu luar angkasa dari kuburan klan Ibel, tentu saja sangat mudah bagi Istana Bintang untuk membangun gerbang luar angkasa. Secara khusus, Fang Tianan juga memperhatikan bahwa ketinggian gerbang luar angkasa ini hanya sedikit lebih tinggi dari platform keluar dari tanah rahasia Istana Bintang di atas rumput. Bahkan sebagai gerbang murni, ketinggian gerbang luar angkasa belum tentu setinggi itu. Jelas sekali, jumlah batu luar angkasa yang dihabiskan tidak bisa diterima. Selain itu, hal yang paling penting adalah Fang Tianan memperhatikan bahwa apa yang dikatakan Direktur Qian dari Aula keempat hanyalah kerangka dari pintu luar angkasa. Tampaknya dari kata ini, Fang Tianan tiba-tiba merasa sangat sulit bagi gerbang luar angkasa untuk berfungsi sebagai teleporter luar angkasa. Terus terang, ini adalah kerangka gerbang luar angkasa. Sangat mudah untuk dibangun, tetapi tidak ada jaminan bahwa itu dapat ditransmisikan. Ini juga merupakan masalah terpenting yang perlu diselesaikan Star Palace jika ingin membangun saluran luar angkasa. Kalau tidak, mungkinkah setelah menghabiskan begitu banyak tenaga dan sumber daya material di Istana Bintang, tujuan utamanya hanyalah membangun gerbang yang seluruhnya terbuat dari batu luar angkasa untuk dipamerkan? Jika ini masalahnya, beberapa anggota Istana Bintang tidak akan memilih untuk membangun gerbang luar angkasa di istana utama istana, dan mereka juga akan dengan sengaja menempatkannya di pintu keluar dunia kecil area rahasia Istana Bintang bergaul. Anda harus tahu bahwa untuk Istana Bintang, keberadaan tempat rahasia Istana Bintang sangatlah penting, dan Istana Master Aula Utama tidak perlu dikatakan lagi. Tidak semua orang bisa masuk dan mengunjungi tempat penting seperti itu. Direktur Qian dari Aula keempat, setelah Tang Yan, penguasa Aula ketiga, berpartisipasi dalam pembangunan saluran luar angkasa, tiba-tiba Fang Tianan menjelaskan bahwa itu lebih karena dia ingin Fang Tianan berpartisipasi dalam pembangunan saluran luar angkasa sebagai rencanakan sesegera mungkin. Jika Fang Tianan dibiarkan melihat-lihat dengan santai, informasi yang dapat dia peroleh secara alami akan sangat sedikit. Oleh karena itu, Direktur Qian dari Istana keempat berinisiatif memberitahu Fang Tianan tentang proses pembangunan lorong luar angkasa di Istana Bintang. Tampaknya setelah Istana Bintang menentukan lokasi pembangunan lorong luar angkasa, penataan batu luar angkasa tidaklah mudah. Tanda tanya. Hal ini mengharuskan praktisi di tingkat master untuk menggunakan energi spiritual mereka sendiri untuk berkoordinasi satu sama lain di antara batu luar angkasa yang berbeda dapat ditempatkan di gerbang luar angkasa. Selain itu, susunan batu antariksa di sisi kiri dan kanan pintu gerbang perlu disesuaikan satu sama lain, begitu pula dengan ukuran batu antariksa tersebut serta kekuatan energi ruang yang dikandungnya harus sangat terkoordinasi agar dapat terkoordinasi,
mampu, semaksimal mungkin, meningkatkan tingkat keberhasilan membangun gerbang luar angkasa ini. Dengan cara ini, beberapa penguasa istana dari Istana Bintang bekerja sama selama 3 bulan untuk akhirnya membangun kerangka gerbang luar angkasa ini. Itulah yang dilihat Fang Tianan sekarang, gerbang lorong luar angkasa. Di lain waktu, tergantung penampilan saudari ketiga. Direktur Qian dari Aula keempat melanjutkan, dia perlu terus-menerus memahami perasaan lorong luar angkasa yang dibentuk oleh pintu luar angkasa ini. Apakah itu normal? Apalagi yang dibutuhkan? Harus diperhatikan. Kekuatan luar angkasa yang digunakan setiap saat sangatlah besar. Tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal ini, kan? Gumam Fang Tianan. Siapa yang tahu bahwa di antara 5 penguasa istana-istana bintang, hanya Tang Yan yang memiliki energi luar angkasa. Kakak laki-laki tertua, berdasarkan informasi yang diberikan oleh saudara perempuan ketiga, sedang mencari ketidaksempurnaan gerbang luar angkasa ini lagi. Direktur Qian dari Aula keempat sepertinya tidak peduli sama sekali. Kata-kata Fang Tianan. Dia melanjutkan, saat ini, kurangnya pengalaman kamilah yang menyebabkan penundaan. Ya, Fang Tianan mengangguk sedikit. Tepatnya karena penguasa Istana Bintang. Sebelum itu, saya pribadi belum pernah mempraktikkan cara membuat saluran luar angkasa, jadi dalam keadaan seperti itu, saya terus mencari detailnya, dan kemudian memodifikasi pintu luar angkasa yang saya bangun sambil mengumpulkan pengalaman. Dapat dikatakan bahwa beberapa penguasa istana-istana bintang selama periode ini terus-menerus menyempurnakan gerbang luar angkasa ini berulang kali. Seperti kata pepatah, pekerjaan lambat memaksimalkan kerja hati-hati. Hanya konsumsi waktu yang dapat membuat pembentukan saluran luar angkasa menjadi lebih sempurna dan bahkan lebih sukses. Dari sudut pandang ini, manajemen Puncak Star Palace mampu menyelesaikan sebagian besar pekerjaan dalam waktu lebih dari setahun, yang merupakan pencapaian yang baik. Jadi, apa masalahnya sekarang? Fang Tianan berpikir sejenak dan bertanya. Di gerbang luar angkasa, rute yang telah kami ukir untuk menstimulasi kekuatan ruang yang terkandung di semua batu luar angkasa tidak cukup sempurna. Direktur Qian dari Aula keempat menjelaskan, menurut arti dari saudara perempuan ketiga adalah jika Anda mau untuk mengerahkan keefektifan saluran luar angkasa ini, apalagi jika ingin melakukan transmisi jarak jauh, skala gerbang luar angkasa ini sudah cukup. Namun, dibutuhkan keterampilan yang sebanyak-banyaknya, jika tidak, akan ada bahaya tersembunyi jika ingin melakukan transmisi luar angkasa. Direktur Qian dari Aula keempat tiba-tiba melirik ke arah Fang Tianan dan berkata, sebelumnya, penyelidikan pekerjaan ini diselesaikan oleh saudari ketiga saja. Sekarang, Fang Tianan menunjuk pada dirinya sendiri, sepertinya aku tidak bisa banyak membantu. Mengenai pemahaman tentang lorong luar angkasa, aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan penguasa istana ketiga. Tapi, kamu memang memiliki energi luar angkasa. Direktur Qian dari Aula keempat berkata dengan pasti. Benar saja, saat ini, Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, sepertinya sedang menghadap gerbang luar angkasa ini. Setelah tes singkat, dia berteriak kepada Fang Tianan, kemarilah. Direktur Qian dari Aula keempat menatap Fang Tianan dan berkata, lihat, saya benar. Fang Tianan hanya bisa menyentuh hidungnya dan berjalan menuju pintu luar angkasa. Tidak seperti sebelumnya, berdiri di samping dan menonton dari kejauhan, saat Fang Tianan terus mendekati gerbang luar angkasa, fluktuasi kekuatan luar angkasa yang tersebar di udara sekitarnya menjadi semakin aktif. Tanpa sadar, Fang Tianan memperlambat langkahnya, seolah dia merasakan energi spasial yang kaya. Namun, Fang Tianan segera mengerutkan kening. Ada apa? Tuan Aula sepertinya telah memperhatikan ekspresi Fang Tianan. Awalnya, dia mengira Fang Tianan akan menunjukkan kegembiraan atau bahkan keterkejutan saat menghadapi gerbang luar angkasa ini. Tidak ada, Fang Tianan menjawab dengan santai. Segera setelah itu, Fang Tianan sepertinya menyadari bahwa ini adalah pertanyaan dari Master Aula Utama Istana Bintang. Setelah jeda sebentar, dia berkata, saya baru saja menemukan bahwa fluktuasi energi ruang ini tampaknya juga sedikit kuat. Sebelumnya, bukannya saya belum pernah mencoba berteleportasi melalui saluran luar angkasa. Meskipun semuanya jaraknya pendek, sepertinya tidak ada tempat di dekat pintu masuk saluran luar angkasa ini yang memiliki atmosfer luar angkasa yang kuat. Sepertinya ini memang kunci dari masalahnya. Setelah mendengar ini, Master Aula Utama menjadi yakin, dan berkata tanpa daya dengan ekspresi pahit di wajahnya, kami telah menjelajahi dan menguji untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada cara untuk menghilangkan ruang-ruang ini. Energi ruang yang dipancarkan dari batu tersebut dilemahkan sebanyak mungkin. Mendengar ini,
Fang Tianan berpikir sejenak, dan suasana hatinya menjadi sedikit berat. Jika Anda benar-benar ingin membicarakannya, rencana Master Aula Utama bisa dikatakan sangat berani, dan ada juga kelayakan yang bagus. Tentu saja, ada banyak persoalan penting yang perlu diselesaikan. Pertama, saluran luar angkasa yang dibangun harus berhasil. Ini adalah dasar dari semua rencana. Jika tidak ada jalur luar angkasa seperti itu, maka semua rencana selanjutnya tidak perlu dipersiapkan. Kedua, setelah pembangunan saluran luar angkasa selesai, kami membutuhkan orang-orang seperti Fang Tianan dan Tang Yan, pemimpin istana ketiga. Praktisi yang memiliki energi luar angkasa sendiri dapat memasuki lorong luar angkasa untuk menjelajah. Bagaimanapun, pembentukan saluran luar angkasa ini sepenuhnya satu arah. Orang-orang dari Istana Bintang tidak mungkin mendapatkan koordinat ruang lain dengan warisan kultivator yang lengkap. Terus terang, teleportasi luar angkasa semacam ini sangat berbahaya. Tidak ada yang tahu setelah saluran luar angkasa ini dibuat. Siapapun yang memasukinya akan berakhir di suatu tempat. Bagaimana jika, setelah keluar dari saluran luar angkasa, kita berakhir di laut dalam? Pada saat itu, bagaimana Fang Tianan dan Master Aula ketiga Tang Yan dapat memastikan keselamatan hidup mereka mungkin akan menjadi masalah besar. Tentu saja, ini memiliki persyaratan yang sangat ketat pada energi luar angkasa yang dimiliki oleh lorong luar angkasa. Demikian pula, ini juga merupakan alasan mengapa Dewan Istana Bintang mengusulkan agar Fang Tianan dan Tang Yan, pemimpin aula ketiga, memasuki lorong luar angkasa bersama-sama, untuk melakukan eksplorasi tentatif. Dengan dua praktisi yang berada di level master dan memiliki kekuatan ruang bersama-sama, bahkan jika keduanya menghadapi bahaya saat mereka keluar dari saluran luar angkasa, salah satu dari mereka dapat menahannya, dan yang lainnya dapat dengan cepat membersihkan saluran luar angkasa. Pintu keluar dibuka kembali untuk memudahkan mereka berdua akhirnya kembali ke gerbang Gunung Istana Bintang. Jika energi ruang angkasa tidak mencukupi untuk memelihara saluran ruang angkasa, atau jika rombongan penggarap yang menjelajah tidak memiliki kekuatan ruang, kita hanya dapat mengatakan bahwa tidak diketahui apa yang akan terjadi jika kecelakaan seperti itu terjadi. Kedua pertanyaan ini juga menjadi keraguan besar yang membebani pikiran beberapa penguasa istana di Istana Bintang. Dalam pandangan Fang Tianan, yang pertama mengharuskan semua personel senior Istana Bintang untuk bekerja sama untuk mengatasi dan menyempurnakan gerbang luar angkasa yang ada sebanyak mungkin, sedangkan yang terakhir hanya bisa menunggu sedikit keberuntungan untuk pertama kalinya, upaya Tang Yan bisa langsung muncul di benua dengan warisan kultivator yang lengkap, atau hanya bisa dilihat oleh Fang Tianan dan Tang Yan sendiri. Staf lainnya, meskipun mereka ingin membantu, tidak dapat melakukannya. Dan sekarang, Master Aula Utama Istana Bintang menghadapi kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, dalam proses membangun gerbang luar angkasa ini. Terutama di antara kesulitan-kesulitan ini, yang paling kritis adalah tidak ada cara untuk memecahkan masalah bagaimana menggabungkan batu luar angkasa dengan sempurna untuk membangun gerbang luar angkasa. Tidak ada seorang pun yang memiliki pengalaman dalam membangun lorong luar angkasa. Kami hanya dapat mengandalkan upaya terus-menerus dan verifikasi terus-menerus untuk menemukan dan memecahkan masalah secara bertahap seiring berjalannya waktu. Jadi, apa maksud dari Master Aula Utama? Fang Tianan cukup bingung dan bertanya kepada Master Aula Utama. Setiap kali Anda menggunakan kekuatan luar angkasa untuk menjelajahi informasi gerbang luar angkasa ini, konsumsinya sangat besar. Kepala Aula Utama memikirkannya dan berkata, jadi, Anda perlu berintegrasi ke dalam peran Anda sesegera mungkin. Dalam ketiganya saat saya beristirahat dan memulihkan diri, saya akan mencoba yang terbaik untuk memberikan bantuan. Sedangkan untuk menggunakan energi kesadaran untuk mengatur jarak dan susunan batu luar angkasa, kami orang tua akan melakukannya. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa Master Aula Utama selalu ada di halaman tempat lorong luar angkasa dibangun, dan ada juga Master Aula kedua, Master Aula keempat, dan Master Aula kelima dari waktu ke waktu, yang datang ke membantu secara bergantian. Tidak ada masalah bagi saya. Fang Tianan memikirkannya dengan serius dan mengangguk, jika diperlukan di sini, itu tidak akan menjadi masalah besar bahkan jika saya tinggal di sini secara permanen. Bagaimanapun, Fang Tianan baru saja bangun dari koma. Orang lain mungkin berpikir bahwa kondisi Fang Tianan tidak begitu baik. Namun, Fang Tianan sendiri tahu bahwa peningkatan energi kesadaran spiritualnya dan banyaknya kekuatan luar angkasa sudah cukup untuk memastikannya bahwa Fang Tianan akan bertahan di masa depan. Kinerja luar biasa dalam tugas tersebut. Setidaknya,
Energi luar angkasa yang diserap dan diintegrasikan oleh Fang Tianan dan Tang Yan di bawah kuburan klan Ibel selalu disimpan di dantian bawah Fang Tianan, bukan? Selain itu, selama percakapan dengan Master Aula Utama, Fang Tianan juga menemukan bahwa Tang Yan, Master Aula ketiga saat ini, sedang duduk bersila di sudut halaman, dan kemudian mengeluarkan beberapa batu luar angkasa untuk memulihkan energi luar angkasa. Ini benar-benar mewah. Ketika Fang Tianan melihatnya, dia hanya bisa menghela nafas seperti ini. Dahulu kala, untuk Istana Bintang, jumlah batu luar angkasa begitu banyak sehingga bisa diserap. 670.